Yohanes, mari kita berikan judul firman Allah. Menanggapi isu atau berita pemakaian microchip. Dulu 17 sampai 20 tahun lalu saya sudah melihat, membaca di majalah-majalah teknologi Eropa seperti Belgia, Yugos, Meksiko sudah menggunakan chip itu. Untuk beberapa hal, umpamanya masuk ke tempat rahasia itu pakai chip tertentu. Terus kemudian membeli sesuatu itu pakai chip tertentu. Bahkan di supermarket tertentu udah pakai mesin pemindai. Sehingga IBM sendiri katanya sudah menggunakan itu. IBM menggunakan chip sehingga mengurangi pegawai. Contoh, kalau saya beli barang, di barangnya sudah ada barcode. Barcode itu chip juga. Tinggal tit begitu selesai. Masukkan dalam dorongan keranjang, kita keluar, di pintu supermarket itu ada pemindai. Jadi kita keluar udah langsung mengalami kalkulasi sendiri. Lalu tabungan Anda berkurang dengan sendirinya. Nggak usah pakai kasir, nggak usah pakai satpam. Ya, pilih langsung terjadi. Sangat modern sekali. Jadi awal pemikiran ini Anda jangan negative thinking. Teknologi ini membantu saudara dan pengusaha dengan sangat bagus sekali. Jangan cepat-cepat negative thinking. Wah ini setan. Jangan dulu setan. Setan bukan cuma ada di angka 66 begitu, bukan. Jangan Anda lihat, wah ada chipnya angkanya 66 gitu. Mobil nomor serinya nomor seri setan. Gulingin, bakar. Ada villa di puncak 666, bakar. Padahal setan bukan cuma di situ, di rumah saudara banyak. Di mobil saudara sendiri juga banyak setan. Betul? Ketika Anda ribut kan isinya setan semua. Suami istri ribut, setan lu. Lu juga setan? Oh, mana mau istri dia ngomong begitu. Seisi mobil setan semua. Jadi bukannya 66. 66 itu bersimbolik. Sampai sekarang bagi saya 666 itu masih rahasia. Saya masih mencari tahu apa sih artinya Tuhan itu 666 itu. Baru simbol saja, jadi belum jelas itu apa artinya. Belum tahu. Alkitab pun belum membuka begitu rupa. Ya, tapi telah dinubuatkan 666 Tuhan itu baik. Di satu pihak Tuhan berkata dia datang seperti mencuri. Dia tidak beritahu kapan dia datang, dengan cara apa dia datang, enggak beritahu. Tapi dia baik kasih bocoran. Dia bilang, aku beri tanda-tandanya ya. Akan terjadi gempa, terjadi kelaparan, terjadi perang, terjadi gunung meletus, terjadi kesesatan, terjadi nabi palsu, kasih semakin dingin, dan seterusnya sampai Injil mesti diberitakan keliling dunia. Dengan Pak Yosia merekrut hamba Tuhan dari desa ini, lalu mengupgrade, ini salah satu cara untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau dia mengabarkan itu ke pelosok, nanti katanya ada rombongan dari Nafiri ini tanggal 20-24 ke Palu, tapi masuk ke dalam. Pak Waldus mengatakan katanya masuknya saja pakai helikopter, langsung nggak tempat, naik lagi, jalan kaki lagi berapa kilometer, itu masuk ke dalam pedalaman. Jadi Injil dengan gereja Nafiri ini masuk ke pelosok, khusus Indonesia. Ini salah satu gereja misi di Indonesia yang kuat dan sudah berjalan di rumah. Katanya sudah 700 gereja dibangun oleh gereja Nafiri. Anda boleh tepuk tangan dong. Oh puji Tuhan. Tunggu sebentar, yang tepuk tangan itu yang nyumbang, yang nggak nyumbang nggak usah tepuk tangan. Oke, dengan sumbangan Anda, Injil masuk ke daerah-daerah. Dan itu mempercepat kedatangan Tuhan. Karena ayat 14-24 mengatakan, Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Dengan tujuan supaya kalau satu kali kelak ada orang masuk neraka. Terus ditanya Tuhan, kenapa nggak percaya aku? Lalu dia jawab, bagaimana bisa percaya? Saya nggak pernah dengar Yesus. Halo? Loh, memang kan banyak pendeta yang mana datang ke tempat saya? Kalau Yesus diberitakan, saya pasti percaya Tuhan. Nah, jangan sampai ada pernyataan seperti itu di neraka. Makanya perlu hamba-hamba Tuhan ini disupport supaya dia mengabarkan Injil ke pedalaman. Begitu. Gereja saya belum besar, tapi kami sudah mulai memberikan dana kehidupan buat hamba-hamba Tuhan. Jadi di gereja kami kecil, di kotak di belakang persembahan untuk hamba Tuhan di daerah. Kami belum bisa bangun gereja, tapi jangan sampai ada hamba Tuhan di daerah itu kelaparan. Saya sudah masuk ke pedalaman, Kalimantan segala macam. Beritanya begini, Pak, kami nggak tahan lupa di pedalaman. Istri saya nggak tahan, saya terpanggil tapi istri saya belum tentu mau. Kita udah minta pulang terus. Ya anak saya juga susah gitu. Tadi kalau dengar berita ada yang sakit segala macam, butuh dana. Saya bilang tanya mereka, kalian dapat dana berapa sih? Sebulan cuma 150.000. Itu
itu kurang lebih 7 tahun lalu ya. 150.000. Saya bilang bagaimana kita hidup, kita makan bakso sekaligus 150.000. Yuk sebulan pakai bagaimana? Ya kadang-kadang kami nggak ambil tiap bulan. Karena dari daerah dia ke Pontianak, ngambil di Pontianak. Itu butuh ojek 200.000 pulang balik. Bayangin kalau kami ambil tiap bulan tekor. Jadi sekali ambil bulan setengah tahun sekali baru ambil. Supaya ada sisanya. Aduh dalam hati saya gimana nih gereja di Jakarta bisa bantu mereka gitu. Nah ini bisa berhubungan dengan Injil. Oke? Ayo jangan berhenti jemaat Tuhan Nafiri. Semangat terus memberi, amin. Orang yang memberi layak diberkati, amin. Ngomong sama sebelahnya, yang pelit tidak diberkati. Ngomong aja sebelahnya. Ngomong. Yang pelit tidak diberkati. Yang pelit menghambat kedatangan Tuhan. Nah, ngomong lagi. Baik. Menanggapi isu pemakaian chip ini saya sangat bertanggung jawab untuk menceritakan. Jadi kalau saya ada cerita, Anda nggak siap, tanggung jawab sendiri. Anda siap, Anda bersyukur. Jadi kewajiban saya adalah menceritakan apa chip itu. Ini ada salah satu tanda yang berikutnya di mana Tuhan memberikan pernyataan bocoran kedatangan Dia. Saya katakan tadi pagi, kalau kita ingin melihat tentang kedatangan Tuhan, kita bisa lihat dari 3 sisi. Sisi pertama lihat gejala alam. Di dalam Matius 24 sudah dijelaskan gempa bumi di mana-mana. Itu berarti nggak 1-2 gunung meletus. Nggak 1-2 pergeseran kulit bumi yang menyebabkan gempa hebat, tsunami hebat. Itu tentang gejala alam. Banyak ya, Matius 24 itu ada 10 tanda kalau nggak salah disebutkan sampai Injil diberitakan. Kedua, Anda bisa lihat akhir zaman dari sisi pembangunan bait Allah. Karena ada ayat firman Tuhan dalam Daniel mengatakan antikris itu akan datang lalu menajiskan bait Allah. Biasanya dipotong lembu merah, yang dipotong lembu jantan. Tapi nanti yang dipotong adalah babi katanya. Mesti bersyukur, babi itu enak. Dibanding lembu enakan mana? Babi. Dinajiskan dengan babi katanya. Itu buat orang Yahudi, kalau buat orang Chinese mah biasa. Malah bersyukur, amin. Terus di simboliknya nanti di mimbar ini bukan adalah hamba Tuhan tapi perempuan pelacur yang berdiri di bait Allah. Jadi bait Allah akan dikotori oleh antikris itu. Yang mendatangkan murka Allah hebat. Tapi bagaimana mungkin bait Allah dapat dinajiskan kalau nggak dibangun? Kok mesti dibangun Pak? Karena bait Allah sudah nggak ada sekarang. 2 kali dibangun bait Allah diruntuhkan. Pertama oleh Babel. Waktu zaman Salomo dulu dihancurkan Babel. Dibangun lagi Herodes waktu zaman Yesus dihancurkan lagi oleh Panglima Titus dari Romawi. Jadi sekarang nggak ada bait Allah. Kalau sampai terbangun lagi bait Allah, nah antikris akan bekerja. Itu 2. Yang ketiga dari chip Wahyu 13 menyebutkan ribuan tahun lalu Tuhan menyuruh Rasul Yohanes menulis nubuatan ini. Di akhir zaman nanti teknologi begitu tinggi dan orang akan menyematkan teknologi itu di tangan kanan dan dahinya. Maka dari 3 sisi ini kita melihat bahwa kalau sampai terjadi betul-betul berita tentang chip ditanamkan melalui perbankan di Indonesia Januari 2015, siap-siaplah Anda. Kita bersyukur karena kita orang Kristen. Orang Kristen diberitahu tandanya, pada agama lain tidak diberitahu tandanya. Kita yang paling jelas, di dunia ini kitab suci, kita yang paling jelas. Siapa juru selamat, sorga milik siapa, siapa yang datang dari sorga, bagaimana dia datang kedua kali, siapa jadi hakimnya, sudah jelas Yesus Kristus. Yang lain tidak tahu. Makanya yang lain selalu berkata mudah-mudahan, wopuce tahu, mudah-mudahan, wopuce tahu gitu aja. Indonesia, orang Kristen dapat kepastian, mati masuk sorga. Duduk sebelah kanan Bapa, dapat upah, Tuhan datang diberikan tanda. Apa yang gak jelas buat kita? Kalau sudah jelas Anda jangan lalai. Kalau sudah jelas Anda jangan tertinggal. Dengan baik-baik kalimat saya, khotbah saya hari ini adalah membantu saudara supaya saudara jangan tertinggal. Setuju? Udah mulai lemes ya, godek-godeknya lihat lemes banget. Mau tidak mau saya mesti ceritakan ini buat Anda. Saya harus beritahu karena ini tugas kita hamba Tuhan. Oke, mempelai laki-laki akan datang. Karpet merah sudah mulai dibuka. Sebentar lagi dia akan datang menjemput kita. Mari kita lihat. Mari Yohanes. Menanggapi isu pemakaian microchip. Wahyu 13. Betul. Dituliskan ini. Dituliskan. Dan kepada si antikris, si
si manusia yang ditunggangi setan. Manusia ini bukan manusia biasa, jenius lebih dari siapapun juga. Diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu, sehingga patung yang mati itu berbicara dan bertindak begitu rupa. Jadi patung saja bisa diberi nyawa dan hidup. Siapa dia kalau bukan setan? Cuma ada dua oknum yang mampu memberikan nyawa, satu Tuhan dan kedua setan. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu gambaran antikris itu, mewakili antikris, dia akan dibunuh, teruskan. Dan ia menyebabkan si antikris kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan dahinya. Pembuat chip ini pertama kali mensurvei setelah menciptakan, lalu meletakkan bukan pada tangan. Saya baca sejarahnya, dia masukkan di paha. Gagal, 2 minggu baterainya habis, masukin ke perut, banyak lemak, kerendam baterainya sama lemak kita. Kecuali saya, kalau saya lemaknya sedikit. Baterainya kerendam lemak, mati, habis. Taruh di dada, semua tangan kiri, baterai habis 1-2 minggu. Tanpa sengaja dia masukkan ke tangan kanan, dia masukkan ke dahi, baterainya berjalan terus beberapa bulan. Dia periksa, oh ternyata suhu di sini dengan suhu di sini dapat mencarger kembali secara otomatis. Begitu kayak HP sudah kan perlu di-charger. Di sini otomatis. Akhirnya disembatkan. Dia beritahu temannya yang Kristen, temannya bilang, "Wah, you salah, coba you temui saya sejak dulu. Enggak perlu repot-repot." Dari mana kamu tahu? Dibukakan Alkitab. Wahyu 13 ini. Terus temannya yang pencipta chip berkata, "Kenapa enggak beritahu saya sejak dulu?" Ya you enggak tanya. Akhirnya orang pencipta chip itu menjadi Kristen, tadinya ateis. Betapa hebatnya kitab suci kamu. Ribuan tahun sebelum saya menciptakan sudah dituliskan dalam Alkitab kita. Hebatnya Tuhan kita. Amin. Saudara dan saya beruntung jadi Kristen sungguh. Tapi orang lain belum beruntung di luar. Saudara punya tugas untuk memberitakan kepada mereka. Idul Adha kemarin, kalau saya singgung sedikit, saya amati di Metro TV. Mereka bilang kalau Idul Adha itu harus memotong dombanya jantan, sapinya jantan, kambingnya jantan. Kenapa mesti jantan? Kenapa saudara? Karena kalau betina habis kambingnya, potong terus kan gak ada yang beranak lagi, betul? Setuju? Kenapa jantan? Oke, itu lambang Kristus. Yesus itu domba jantan Allah. Itu cara menginjil. Terus gak boleh cacat, tanduknya gak boleh patah, gak boleh korengan. Yesus tuh gak korengan. Bukan karena korengan, Yesus tuh gak berdosa. Jadi gak ada cacatnya dia. Bukan fisiknya, menggambarkan tentang Yesus yang sempurna tanpa cacat celah. Usianya berapa? 2 bulan untuk binatang tertentu. 2 tahun di bawah umur tertentu. Itu untuk binatang seperti sapi, kambing itu ada waktu tertentu. Itu usia middle. Usia tengah. Anda tahu gak itu Yesus? Usianya middle itu 33 tahun. Layak untuk disembelih. Kalau Anda udah alot, gak perlu lagi. Middle Yesus usianya. Semua mengarah kepada Yesus. Mereka gak tahu, Anda yang mesti beritahu. Coba sharing sama dia, Pak Kiai, gini. Oh gitu ya, itu Isa Al-Masih. Ayo nginjil ibu saudara dan saya pakai untuk mengabarkan Injil. Kapan lagi mau kiamat, Bro? Mau kiamat, Bro? Mau kapan lagi? Nunggu apa lagi? Mau kiamat. Woi. Pencuri akan datang tidak kali seorang pun. Anda enggak pernah sangka Tuhan datang mendadak loh. Berkali-kali Wahyu mengatakan dia datang seperti pencuri. Enggak ada tanda-tanda yang kalian berarti kecuali tanda yang dituliskan dalam Matius 24 itu. Dan itu sudah nyata di depan mata kita. Paling hebat tsunami Aceh di depan mata kepada jutaan orang. Ribuan apa jutaan? Ratusan ribu orang mati di daerah kita sendiri. Masa kita enggak ngeh sih? Saya udah ke Aceh waktu itu. Masih bau bangkainya luar biasa. Teman-teman saya yang dokter itu 3 hari setelah tsunami. Dia mengutin kepala dan perut orang terburai. Ada yang nyangkut di pohon kelapa, ada yang di rumah, ada yang di gedung. Wah nyangkut di mana-mana, putus semua karena diputar dengan tsunami itu. Masa kita nggak sadar juga? Kiamat sudah dekat. Kapan? Tanya Ho. Tapi sudah dekat.
Kalau chip ini benar, tolong bantu saya nanti pulang tanya sama teman-teman di perbankan. Betulkah isi sudah datang? Betulkah berita pemasangan nanti di bulan Januari? Kalau betul, siap aja Anda berdoa. Halo? Nah, mulai lemas dah. Saya tidak menakuti saudara, saya bertugas untuk memberitahukan hal ini. Mari teruskan. Terus yang tadi ayatnya mengatakan, dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual. Nah, ini menyusahkan kita ini. Selain daripada mereka yang sudah memakai tanda itu atau masuk grup itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya, masih belum jelas itu, masih simbolik. Teruskan. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Sudah jelas nih manusia. Jadi nanti ada pengkhianat itu. Nggak tahu datang dari mana, entah dari Indonesia, entah dari Irak, entah dari Cungko, entah dari Rusia, kita nggak tahu. Orang yang akan muncul seorang yang jenius, bilangannya 666. Udah dikasih tahu kan, jadi jelas nih. Jadi kita kalau di simbolnya ini mulai siap-siap, tapi jangan langsung dirusak. Ini baru simbolik. Dengan ayat ini kita diberitahu bahwa hati-hatilah. Lepas dari kedatangan Tuhan, chip yang dipakai nanti itu adalah usaha dari kemajuan teknologi. Kita pakai secara umum sama seperti Anda memakai kartu kredit, ada chipnya, Anda memakai HP, ada itu juga, ada SIM card, ada chipnya juga. Itu hal yang biasa. Tapi ketika dihubungkan dengan firman Allah, Anda tahu bahwa ini ada hubungan dengan kedatangan Tuhan. Sudah dituliskan dalam firman-Nya. Oke, teruskan. Next. Tidur kali ya, saya bangunin dulu bentar ya. Ini berita yang saya dapat di BB. Anda dapatin begini? Kurang canggih dong BB-mu. Atau nggak ada yang beritakan. Teman-teman suka memberitakan saya karena saya sebagai pembawa narasumber informasi. Begini kurang lebih. Jadi diperkirakan beritanya tolong cek lagi ya. Saya juga butuh kebenaran ini. Kalau benar ini Januari 2015, berarti berapa bulan lagi nih? Oktober, November, Desember, Januari. 4 bulan lagi kita nantikan. Kalau benar, gunakan biochip ini, bahkan Obama sendiri telah mentargetkan 2017 seluruh rakyatnya sudah pakai. Obama sangat berkepentingan karena rakyatnya sering kali diculik. ISIS kemarin berapa orang Amerika yang dipotong? Anda kan tahu sendiri, itu yang terekam, belum yang kerekam. Berapa banyak orang-orang Amerika yang diculik. Obama sangat berkepentingan dengan adanya chip, rakyatnya akan terpantau di mana dia ada. Pasti gampang ditemukan. Karena salah satu kegunaan chip itu adalah mengetahui di mana rakyatnya ada. Dari mulai di mana ada orangnya sampai kekayaan pun berapa diketahui. Kalau pemerintah mau begini sangat berguna. Perpajakan akan hebat ini. Nggak ada orang bisa lari nih. Kekayaan Anda ketahuan. You udah bayar pajak atau belum ketahuan. Tabunganmu berapa? Memang privasi kita akan terganggu sedikit, tapi buat pemerintah aman. Jadi orang-orang kaya nggak bisa lari dari pajak. Sangat membantu sekali. Siapa yang nggak mau? Perbankan pasti memaksakan Anda pakai itu. Terus belum lagi sisi keamanan. Daripada pakai kartu kredit hilang lalu dicuri orang, dipakai orang, pakai chip kan nggak bisa hilang. Di tangan terus, di sini terus nggak bisa hilang. Anda pergi kemana aja terbawa dengan sendirinya. Sering kita ditawarkan oleh bank kartu kredit, lama-lama dompet kita kayak tebal begini. Pantat melendung begini, isinya kartu kredit semua. Kalau hilang satu dompet, udah setengah mati. Istri saya pernah alami itu satu kali. Yang ngurusin kartu kredit ke bank ini, wah repot sekali. Cukup dengan chip satu kecil masuk saya udah selesai. Setuju Ibu? Tinggal pindahnya klik, udah langsung transaksi terjadi. Di Eropa ada satu daerah di Belgia kalau nggak salah, saya ingat teman saya pergi sana belanja di supermarket, ambil barang-barang, di barangnya ada barcode tuh, barcode-nya ada grade-grade tuh kayak rokok itu, ada grade-grade-nya itu. Terus udah keluar, ini udah ada ini pemindahnya, keluar, ketahuan berapa Anda belanja, nanti dibuka tabungan, lihat udah berkurang. Jadi nggak perlu kasir, nggak perlu lagi satpam, nggak perlu pegawai, Anda dorong sendiri, jalan sendiri. Sangat mudah dan modern. Oke. Nanti perkembangannya lebih jauh Anda akan coba. Teruskan. Ini di internet, buka beritanya ini. Yang saya dapatkan, saya suruh sekretaris gereja
Coba tolong di print supaya jemaat Greenfield bisa baca. Betul nggak begini? Ini langsung dari sana. Saya tembak ke sini. Beritanya begitu. Dari Gubernur BI sendiri tuh Ronald Was menegaskan perbankan Indonesia mentargetkan sudah menerapkan penggunaan chip ini. Mereka apabila perbankan sudah siap dengan teknologi ini diharapkan sesegera mungkin menerapkan. Tidak perlu menunggu Desember 2015 akan selesai. Ya, memang perlu waktu panjang persiapan segala macam. Saat ini Bank Indonesia masih terus memantau kesiapan para perbankan baik dari sisi manajemen maupun infrastruktur demi mendukung migrasi teknologi yang canggih ini. Dan seterusnya. Memakai chip tentu akan menurunkan tingkat kejahatan, ya. Kejahatan perbankan tentunya. Harta Anda terjaga aman, pribadi Anda juga terjaga aman. Nanti saya akan tayangkan apa gunanya chip itu. Teruskan. Apa chip dan gunanya itu? Chip ini seperti ini. Teruskan. Gambar saja supaya Anda bisa lihat langsung. Chip ini seperti ini. Kayak kapsul tapi kecil dan pipih tipis. Kalau dengan gabah panjangnya tidak terlalu beda dengan gabah. Gabah lebih tebal, lebih gemuk. Chip lebih tipis supaya bisa dimasukkan di bawah kulit tangan kanan. Di bagiannya ada microchip tuh dengan jari kecil sekali di sini. Ya, chipnya di sebelah ujung utara, terus ada kapasitornya, terus ada antenanya, terus ada casingnya. Bagian luar itu casing dari kaca yang sedikit kuat. Chip ini bukan buatan setan, yang membuat itu orang biasa, sekarang malah jadi Kristen katanya. Tapi karena dia tahu firman Allah, dia dilanjutkan oleh teman-temannya di laboratorium di Amerika. Bukan buatan setan, tapi setan untuk bisa menguasai dunia dalam segala bidang menggunakan teknologi ini. Jadi bersambungan, berkaitan, tapi Alkitab menyebutkan ini tanda akhir zaman telah tiba. Gitu, teruskan. Pemakaiannya sudah dibuatkan oleh Alkitab di tangan kanan atau di dahi. Saya pernah lihat secara manual, bisa masukkan jarum di bawah kulit, suntik, dorong chipnya masuk ke dalam. Gosok-gosok selesai. Pakai mesin, sini. Ke mesin, tek, langsung selesai. Cepat, murah. Teknologinya tinggi. Pak, mana mungkin seluruh dunia pakai chip, kan mahal. Dulu, sekarang ini memang mahal. Tapi lama-lama jadi murah. Apalagi kalau diproduksi massal. HP Anda dulu berapa mahal? Belasan juta, di tank-tank kayak tas. Lama-lama kayak ulekan. Gede. Lama-lama kecil. Dari harga jutaan sekarang cuma 200.000, 120.000, 100.000, ada 50.000 malah yang udah rusak. Buatan cungko itu cuma 200.000 ya Pak. Pego, nope, di jalanan dijualin, banyak dijualin. Murah, karena diproduksi massal oleh cungko. Apalagi kalau chip dan di seluruh dunia. Udah selesai, kecil-kecil begitu murah. Tapi teknologinya tinggi. Itu penemuan hebat. Oke, teruskan. Tujuannya buat perlindungan supaya kejahatan perjangkaan berkurang. Jadi orang nggak nipu sini, nipu sana, ke penggandaan segala macam. Udah ada data pribadi, kita nggak bisa digandakan, nggak bisa dimanipulasi. Terus untuk kesehatan bisa mendeteksi saudara, jantungmu bermasalah atau enggak, tekanan darahmu bermasalah, itu langsung diberitahu. Hebat di situ. Anda nggak perlu check up mundar-mandir di Singapura. Dr. Utoyo, jemaat saya di Kelapa Gading, dia bilang gini, Pak Sam, dia bilang, kalau ada jemaat mengalami stroke, pecah pembuluh darah, ya, di bawah 6 jam saya bisa tolong. Saya sudah belajar dari Inggris katanya. Dia ahli jantung, dia pembalonan dan ring. Tapi dia sekarang dia mulai mempelajari ahli stroke. 6 jam di bawah saya bisa tolong, di atas 6 jam dia nggak bisa tolong. Kadang-kadang kita yang stroke nggak tahu, nggak sadar. Serangan jantung mungkin kadang-kadang nggak sadar, kita pikir nggak ada riwayatnya, tiba-tiba sesak napas, apalagi tengah malam. Chip itu memberitahu Anda, kan bagus, mau umur panjang, pakai chip. Dia beritahu tuh, Anda kolesterolnya tinggi, terus dia beritahu ada tulisan gede, terlalu banyak makan babi, gitu dia bilang. You bukan keturunan Yahudi gitu. Jadi terlalu banyak makan babi kita. Ntar ada kaitan dengan pengangkatan, tenang aja. Jadi karena penyakit-penyakit yang mematikan, chip ini berguna memberitahu dulu lebih awal supaya tidak terjadi serangan jantung.
Adik ipar saya cuma umur 37 tahun. Pagi saya mau besuk di rumah sakit, malam meninggal. Kita nggak sangka tuh, nggak pernah ada riwayat. Dari keluarga nggak ada yang jantungan. Sering kita main olahraga bulu tangkis, nggak ada masalah, meninggal. Dalam hitungan jam saja dia nggak tertolong, biru semua badannya, sininya ungu dan biru, serangan jantung. Nggak tertolong. Dengan ada chip ini membantu Anda memberitahu lebih awal. Bagus kan? Oke, teruskan lagi. Terjadi kecelakaan mau jalan tol, butuh transfusi darah. Kan transfusi darah perlu golongan apa? Nggak ketahuan. Nah, chip itu memberitahu golongan darah apa Anda, Golkar, PKB atau PKS. Kalau golongan darah AA, 911 kasih tolong, terus kemudian bawa darah dengan golongan yang sama. Nolongin cepat di tempat sehingga nggak kehabisan darah. Banyak orang mati bukan karena nggak tertolong, transfusi darahnya terlambat, nggak tahu golongan darahnya apa. Anda golongan darah apa? Dulu apa golongan darahnya? Oh ya, bulat sih ya. Oh juga nih guys pasti. Oh mencari kadang-kadang kan cocoknya dengan golongan darah yang sama gitu. Papa mertua saya waktu di ICU sebelum meninggal cari golongan O itu susah sekali, nggak gampang ya. Udah ketahuan saja masih susah, gimana kalau nggak ketahuan? Nah chip ini membantu banyak. Teruskan data pribadi, itu yang saya bilang dari awal tadi. You punya anak berapa, darahmu golongan apa, usiamu berapa, kekayaanmu berapa, istrimu berapa, suamimu berapa, ketahuan. Ada amin ibu-ibu? Orang nggak bayar pajak ketahuan, dia punya kekayaan berapa. Sekarang masih pejabat pemerintah harus lapor kekayaan, nanti dengan chip nggak perlu lagi, semua terdata sendiri. Nambah atau kurang ketahuan sendiri. Ini sangat berguna buat pemerintah. Saya punya kakak kelas, teman SMA, saya lulusan SMA Negeri 2. Kakak kelas saya Pak Robert, dulu menjadi kepala pajak Jakarta, Pak Robert Papahan, tahu ya, sekarang staf Menteri Keuangan. Waktu ketemu saya bilang masa gereja saya mesti bayar pajak? Memang gereja itu ruko, memang ruko itu kan milik pribadi harus bayar pajak. Tapi saya sudah hibahkan gereja, masa gereja bayar pajak? Nah dia bantu supaya jangan ditagih. Oh gereja kok bayar pajak? Terus dia bilang, terus dia beritahu saya sedang mengejar 20 konglomerat di Indonesia yang belum bayar pajak. Tuh susah tuh. Coba dengan chip, ketahuan konglomerat mana yang belum bayar pajak nih. Anda juga ketahuan nih belum bayar pajak. Ketahuan chip itu membantu. Seluruh data pribadi ada, memang privasi kita disebutkan, tapi itu membuat pemerintah aman. Rakyatnya tak atau tidak tak ketahuan di situ. Ini sebabnya akan dianjurkan, malah nanti ujungnya dipaksakan. Kalau tidak, Anda tidak bisa dilayani loh. Karena kita bilang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Tapi kalau di Amerika disebutkan tadi tidak mau dilayani oleh pemerintah. Kalau Anda nggak masuk itu anggota penggunaan chip tadi. Teruskan. Nas. Kesimpulan kita, chip ini sebetulnya adalah akibat kemajuan teknologi, bukan akibat datangnya setan. Bukan karena kekuasaan setan, bukan karena buatan setan, bukan, akibat teknologi yang maju, segalanya dibuat simpel dan sederhana demi kenyamanan hidup, gitu sebetulnya. Hidup kita ditambah maju, hidup kita tambah mudah, hidup kita tambah aman, ya kekayaan kita pun terjaga, transaksi perbankan mudah, ya. Terus kemudian kita gampang tertolong dan seterusnya, sebetulnya itu tujuannya chip. Tapi teruskan, Nas, kalau dihubungkan dengan firman Allah, wah. Kita buka nih, ternyata ada hubungan dengan firman Allah. Teruskan, next. Hubungan firman Allah apa? Datangnya kerajaan setan. Datangnya masa antikris, datangnya aniaya besar. Datangnya Tuhan dan mengangkat kita, gereja Tuhan. Akan terjadinya rapture, pengangkatan orang-orang kudus Tuhan. Itu tuh sambungannya tuh. Kalau buat orang awam, buat orang dunia nggak ada hubungan itu. Tapi buat kita orang Kristen, dia beritahu bocoran buat kita. Masa kekuasaan setan dan akhir zaman akan makin terbuka dan jelas dengan munculnya penggunaan microchip. Teruskan. Lihat peta zaman. Saya coba kasih gambaran secara garis besar. Saya pernah ajarkan ini doktrin. Kalau saudara lihat dari ujung sampai ujung adalah Alkitab saudara yang tebal itu disarikan jadi selembar. Ya, dari selembar. Ya, ujung dari mulai kejadian sampai akhir zaman, sorga, langit dan bumi yang baru. Itu urutannya. Habis ini terjadi apa, habis ini terjadi apa, habis ini terjadi apa, terus urutannya. Kok kurang jelas ya, Nas?
Banyak yang agak buram ini. Oke. Paling ujung itu yang bulat itu adalah Allah Tritunggal menciptakan langit dan bumi. Sebelah ini. Langit dan bumi masih kosong. Oh, tulisannya acak-acakan kok. Bumi acak-acakan, lalu datanglah dosa. Kemudian Tuhan buat perencanaan penebusan. Mulai dengan dipanggilnya Abraham, sampai Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Itu gambaran dari Bapa mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Jadi Idul Adha itu dimulai dari Abraham, bukan? Abraham itu mempersembahkan anaknya. Anaknya siapa yang dipersembahkan? Ishak. Kenapa bukan Ismail? Kenapa Anda gak setuju itu Ismail? Karena Ismail itu bukan anak resmi. Ismail itu anak gundik. Maaf ya. Ismail itu mamahnya Hagar. Ishak itu mamahnya Sarah. Sarah itu istri Abraham yang sah. Tuhan buat janji kepada istri yang sah. Halo? Dia bilang dari keturunanmu akan muncul bangsa-bangsa. Dari keturunanmu akan datang juru selamat. Yang memberkati dunia. Itu nubuatan datang Yesus Kristus melalui keturunan Abraham dan Ishak ke bawah. Turunan dari Hagar Ismail itu yang muncul kaum muslim, munculnya Nabi Muhammad dari sisi itu. Jadi yang diambil ini. Jadi Anda bisa gambarkan banyak sesuatu untuk mengabarkan Injil kepada saudara kita. Apa yang mereka kerjakan sebelum menubuatkan tentang datangnya juru selamat sebetulnya. Ya. Oke, kembali lagi kepada peta zaman tadi. Sampai bukan cuma Yesus mengirimkan Abraham, Musa, Daud, tapi juga anak tunggalnya. Lihat salib itu. Dia kirim dirinya sendiri untuk penebusan, keselamatan. Dari nubuatan sampai kenyataan, dia kirim anaknya biar anaknya mati buat kita. Setelah itu Yesus mati, hari ketiga bangkit. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, Yesus sudah sampaikan berita, tunggu ya roh penghibur di Yerusalem. Mereka tunggu di loteng Yerusalem, 120 orang menunggu. Sampai hari ke-10 Roh Kudus memenuhi mereka. Ingat itu? Dan itulah awal gereja dibentuk. Jadi di loteng Yerusalem itu di mana Roh Kudus pertama diturunkan, terjadi 3 peristiwa. Pertama, di situ perjamuan Tuhan Yesus pertama kali. Mengajak 12 muridnya itu di loteng itu. Ajak makan roti dan anggur. Kedua, Roh Kudus dipenuhkan di situ. Gereja dibentuk pertama di situ. Jadi satu tempat 3 peristiwa besar. Februari nanti saya bawa rombongan ke Israel. Mudah-mudahan ini menjadi perjalanan terakhir sebelum kiamat. Kok gak ada amin? Bagus. Anda yang belum pergi, paksakan diri pergi. Kalau saudara-saudara kita saja pada naik haji, kenapa kita gak naik pendeta? Ayo usahakan sebelum meninggal. Ayo usahakan sebelum Yerusalem baru. Silakan Anda pergi dengan siapa saja. Usahakan Anda pergi. Saya lihat Anda sering di Cungko kok. Saya lihat Anda di Cungko. Saya lihat Anda di Hong Kong. Saya lihat Anda di Singapura belanja, shopping sama Sarini kan. Ayo ke Israel, pergi lihat sana tanah perjanjian. Biar Anda diteguhkan. Itu apa yang Anda baca di Alkitab itu jadi kenyataan itu. Ya, oke, saya teruskan. Jadi ngomong apa soal apa tadi? Hah? Pengangkatan. Di loteng Yerusalem itu dipenuhi Roh Kudus, memenuhi gereja Tuhan melalui rasul-rasul. Terbentuk gereja tuh mulai dari 120 orang, lalu berkembang 3.000, 5.000, 7.000 sampai ke Greenfield sekarang gereja itu. Nah, gereja itu digambarkan di peta zaman ini adalah ini nih. Yang garis-garis sampai 7 itu. Enggak nyampe saya. Saya pakai stick aja ya, mic ya. Itu yang 7. Gereja Efesus, apalagi Semirna, apalagi Tiatira, Sardis, Pergamus, dan kemudian Laodikia. Ada 7. Dari gereja yang pertama, Efesus modelnya kayak apa? Efesus modelnya itu cinta pertama, lama-lama hilang. Itu model gereja begitu tuh. Pertama semangat luar biasa, lama-lama hilang. Kayak rumah tangga kita. Rumah tangga kita kan gitu. Cinta, Mario Teguh berkata, cinta eros itu cuma tahan 6 bulan. Bapak Ibu, cuma tahan 6 bulan. Kalau pertama kali kita jatuh cinta pada seorang tuh bergetarnya cuma 6 bulan. Ketemu tuh rasanya gitu. Tuh gitu ya. Ya pendeta juga sama lah ya kita juga. Tuh gitu. Cuma 6 bulan, Bro. 6 bulan, bulan ke-7 mulai sirna. 2 tahun hilang.
Jadi akhirnya hubungan suami istri kayak saudara, kayak teman. Coba dah. Betul nggak gitu? Betul nggak Pak? Bapak menikah udah berapa lama? Puluhan tahun. Oh 2 tahun. Udah nggak ada getaran lagi kan? Nggak ada getaran. Betul? Ada getaran? Wah itu karena gempa. Yuk jalan terlalu berat, goloteng, gitu. Itu karena berat badan, bukan karena hati. Ini mau manipulasi dia. Jujur betul nggak? Getaran udah nggak ada kan? Pertama ketemu, ngomong aja gagap, ngomong susah, gitu, megang tangan sampai gemeteran gitu. Sekarang enggak lagi, ngegampar aja nggak gemeteran bang. Mario Teguh betul, setelah disurvei cuma 6 bulan tahannya getaran cinta pertama. Sudah itu turun. Nah itu model Efesus begitu. Ayo kembalikan lagi cinta mula-mula, gitu maksudnya Efesus. Terus sampai 7 yang bagus cuma 2 dari 7 gereja. Smyrna dengan Philadelphia yang jelek. Smyrna tahan dalam aniaya. Philadelphia dekat dengan kasih persaudaraan, yang lain jelek. Termasuk gereja akhir, Laodikia, jelek. Memang gerejanya dia hebat. Maaf nih kalau saya berkata, zaman sekarang gereja hebat-hebat dan besar-besar. Bikin gedung besar-besar sekali, menampung puluhan ribu orang. Kayak Menara Babel. Laodikia begitu tuh gerejanya. Besar-besar, jemaatnya banyak. Tapi kosong kropos. Tuhan bilang, engkau dingin tidak, panas tidak. Suam-suam kuku, muntahkan kamu. Jadi kayak muntahan. Gedungnya hebat, tapi dibantu Tuhan kayak muntahan. Karena gak serius jemaatnya. Mereka itu anggap kalau beribadah sudah memenuhi syarat, udah cukup, buat Tuhan enggak. Suam kuku katanya gereja Laodikia itu. Itu model gereja terakhir. Setelah itu gereja habis, diangkat Tuhan. Coba lihat petanya. Sekali lagi Nes. Setelah itu gereja habis, ke-7 langsung gereja diangkat. Yang diangkat enggak semua ibu bapak, maaf loh. Saya beritahu dari awal, enggak semua anggota jemaat diangkat. Matius mengatakan kalau ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Berarti ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. 2 perempuan memutar batu kehilangan, 1 diangkat, 1 dibawa. Jadi perempuan semua yang ditinggal. Kan perempuan yang bilang kan, jika ada 2 perempuan memutar batu kehilangan, laki kan gak ada kan, gak disebut. Laki itu lebih baik di hadapan Tuhan. 2 perempuan memutar batu kehilangan, dia sedang kerja tuh perempuan. 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Berarti perempuan yang ditinggal ibu-ibu. Lelaki kemana? Masuk neraka semua. Udah GR aja loh. Apa arti perempuan? Nah, perempuan bisa artinya mempelai Kristus. Perempuan itu bicara tentang gereja. Gereja itu perempuan. Yesus itu laki-laki. Itu simbolik lagi. Jadi bukan jenis kelamin. Nanti di sorga gak ada laki gak perempuan. Apa? Transenden semua. Kayak yang kemarin dimutilasi dan direbus. Gak ada kayak malaikat. Jadi kalau dengan malaikat gak ada jenis kelamin. Sebab itu di sana gak perlu berkembang biak. Kita hidup seperti malaikat. Jadi gak pernah ada perkawinan biologis lagi. Begitu kurang lebih dalam tafsiran saya. Baik saudara, kita lanjutkan lagi. Jadi ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Gereja Tuhan akan tertinggal, ada juga yang terangkat. Itu tanggung jawab saudara masing-masing loh. Saya cuma memberitakan saja, selanjutnya terserah Anda. Anda yang mesti jaga diri baik-baik. Ya, gembala, pendeta-pendeta tamu mengingatkan selanjutnya Anda yang menjalankan kehidupan. Teruskan. Setelah gereja diangkat, rapture, Tuhan turun dari atas. Kata Alkitab Tesalonika, Tuhan turun, kita naik, ketemu di udara tuh, yang lingkaran biru tuh, oval. Pertemuan di udara. Ada nyanyian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Terusin nggak? Ntar minta terus lagi. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Tuh nyanyiannya sudah ada sejak dulu tuh. Waktu saya kecil sekolah minggu sudah ada tuh. Di Imani, ketemu di sana. Waktu kita naik, di bawah bumi kacau. Kacau. Ketika terjadi pengangkatan, kacau sekali. Bagaimana tidak? Bayangkan pesawat terbang, pilotnya Kristen. Orang Manado. Banyak orang Manado. Diangkat,
Ya siapa yang nyeterin pesawat? Makanya ada peraturan di Amerika, saya dengar begitu teman-teman di Amerika. Nah saya punya jemaat sekarang jadi pilot, Cathay Pacific, jemaat saya. Ya, gajinya di atas gocap jauh itu ya, hebat ya. Sebentar lagi dia akan bawa pesawat itu. Dia bilang ada peraturan Pak, dia bilang kalau pilotnya Kristen, co-pilot mesti non Kristen. Demi menurunkan penumpang supaya tidak terjadi kecelakaan. Sudah begitu peraturan. Coba dengar di Amerika. Orang-orang ada yang suka mudah dari Amerika tanya dah, pilot dan co-pilot harus beda agama. Nggak boleh seiman. Supaya kalau yang diangkat satu masih ada co-pilot. Amin. Itu pesawat. Kalau bajai ada supir aja bajai nggak karuan itu. Sampai kadang-kadang stangnya dikasih karet untuk membantu supaya tidak siksak di luar kendali. Bajai itu kalau mau belok mau berhenti cuma ada 2 orang yang tahu, Tuhan sama dia. Yang lain nggak tahu. Bayangkan kalau supirnya diangkat, Kang Bajai juga diam-diam juga rohani ibu bapak. Kalau ada kolektor-kolektor yang ada olinya itu pasti kolektor orang Bajai. Sungguh-sungguh diangkat Tuhan, Bajainya siksa nggak berhenti lu. Nabrak belum lagi mikrolet, wah nggak karuan. Orang Batak kan juga banyak Kristen kan? Iya, keneknya diangkat, supir diangkat, tinggal penumpang kebingungan, wah. Satu mobil kecelakaan di jalan tol. Di jalan tol, tadi jalan umum, jalan tol satu saja. Mamanya saya sedang nyupir terus kemudian diangkat. Mobil saya jalan sendiri. Mobil saya gede loh, Pajero loh. Saya mau memperbaiki nilai orang. Saya kan nggak gede, mobil itu gede, susah imbang. Itu Pajero jalan sendiri, nabrak kiri nabrak kanan, wah nggak karuan ibu bapak. Betul nggak Pak? Satu tabrakan, ini seluruh dunia akan terjadi begitu. Karena pengangkatan bukan cuma di Indonesia, pengangkatan di seluruh kacau, lalu lintas itu. Belum deru perang, belum kelaparan, belum gempa akibat gesekan atau pergerakan kerak bumi atau lapisan bumi, belum karena gempa gunung meletus yang sudah di Indonesia berterus-terus nih, akan terus nih ibu bapak dengan kata-kata saya, akan terus gunung gak berhenti sampai Tuhan datang. Anda kalau tinggal jangan di gunung yang lain kecuali gunung Sahari, dia gak pernah meletus. Saya udah tinggal di Gunung Sahari hampir 11 tahun, nggak pernah meletus itu gunung. Itu paling aman. Di mana ada tinggal, kemungkinan yang Gunung Merapi meletus. Anak Krakatau akan pecah lagi. Selalu. Merapi akan muncul lagi nanti anaknya. Terus begitu. Dan nggak berhenti sampai bumi ini hancur. Karena gulung seperti tikar. Oke, ibu baik. Pada saat pengangkatan, kekacauan hebat. Dari dunia politik sampai makanan kacau. Nggak ada angan, lalu lintas kacau semua. Tiba-tiba datang antikris. Antikris ini bisa menentramkan semua bidang. Hebat sekali, jenius sekali orang ini. Kata dia dibilang orang pintar ditunggangi setan. Kenceng duitnya, kenceng kuasanya. Patung aja bisa dihidupkan, apalagi cuma orang sakit disembuhkan. Hebat. Hingga dunia kagum dengan dia. Dan orang berkata itu juru selamat kedua datang setelah Yesus Kristus. Yesusnya udah nggak ada, pendeta udah nggak ada, WL juga nggak ada, kita barengan dia berangkatnya, diangkat bersama gereja Tuhan. Jadi nggak ada siapa lagi yang memberitakan kebenaran, juga nggak ada, yang tertinggal ikut dengan dia. Dengan adanya chip ini, maka karpet merah sudah digelar. Dia tidak mungkin datang mendadak, tidak ada proyek besar datang mendadak. Seluruh proyek termasuk MRT ini sudah dicanangkan jauh hari. Calon mantu saya sekarang sedang menangani MRT. Ini terbentur dengan satu pengusaha di Indonesia, jadi kacau nih. Sekarang mantu saya kan kerja di Singapura dengan law firm Tokyo. Nah ini kan Tokyo, mudah-mudahan ngurusin ini nih. Itu proyek dari dulu, udah tahun-tahunan lalu, udah di program gitu Pak. Nanti kalau jadi itu hasil pemikiran yang bertahun-tahun. Antikris datang gak mendadak. Sekarang sudah bergerak. Ibu Bapak, belum cuma menyatakan dirinya. Gereja-gereja setan di Indonesia sudah banyak. Di Jakarta lebih dari 250 gereja setan ada. Anda nggak tahu saja. Dulu di Glodok Plaza, itu kurang lebih 10 tahun yang lalu saya tahu ada ibadah di sana. Saya pernah jalan ke situ. Di Kelapa Gading kayaknya dulu pernah ada satu, tapi sekarang nggak tahu di mana. Gereja setan selalu berpindah, ketawa tempatnya pindah, supaya nggak ditutup oleh pemerintah. Kan pemujaannya kepada setan. Itu kan namanya musyrik ya. Atau musik itu, nggak boleh kan itu. Nah itu ditutup, ya dia buat gitu, mudah mandi.
Itu kaki tangannya sudah bergerak. Kalau sampai terjadi pengangkatan, dia turun lalu menyatakan kuasanya. Nah, Anda yang tertinggal akan alami ini. Cuma dua kemungkinan, masuk grup dia atau mati karena kebenaran. Yang terangkat, dengar baik-baik, Anda akan diangkat. Seperti tulisan Tesalonika, coba kita lihat. Ada nggak itu tulisannya ya? Nah, yang terangkat. Sudah terangkat, tadi di bumi akan dikuasai dia. Oke, saya teruskan. Yang kemarin saya nggak ceritakan terlalu panjang, teruskan. Nah. Untuk menguasai dunia, setan itu harus menggunakan teknologi ini. Dia mulai menguasai di bidang teknologi, dia kuasai seluruh bidang usaha, konglomerat dunia itu. Mungkin termasuk orang-orang Yahudi kali nanti ya. Akhirnya masuk grup mereka. Pendidikan, kalau dikuasai dia. Pendidikan hebat dikuasai dia. Kesehatan, rumah sakit dikuasai dia. Sampai pemerintah, parlemen dan pemerintah dikuasai dia. Tidak lagi nanti ada namanya koalisi merah putih, koalisi Indonesia hebat, tidak ada. Yang ada cuma dia. Itu hebatnya pemerintah. Lalu ujung-ujungnya dia ingin supaya semua agama ditutup dan seluruh umat menyembah dia. Karena dari dulu Yesaya pasal 14, Yesaya 14, Yesaya 28, setan punya keinginan, aku ingin menyamai yang maha tinggi. Masih ingat bacaan itu? Aku ingin menyamai, dia berontak di hadirat Allah, makanya dibuang yang kita sebut dengan Lucifer itu. Sampai sekarang keinginannya tidak berubah. Dia ingin menggantikan posisi Tuhan supaya umat Tuhan dapat disesatkan dan menyembah setan. Kalau Anda lihat sekarang ada film-film seperti ini dibintangi oleh Susana ya. Sekarang udah mulai diganti lagi. Penyembahan Nyi Roro Kidul, nggak heran itu mah. Itu anteknya dia. Itu anteknya dia. Pemujaan-pemujaan di mana minta kekayaan, nggak heran itu ibu bapak. Nggak heran. Itu cara dia untuk menyesatkan umat Tuhan. Mujizat, nggak heran. Satu kali kelak Anda pun bisa tersesat karena mujizat. Kalau Anda nggak hati-hati akan kebenaran itu. Setan pun bisa lakukan mujizat. Seperti Tuhan. Teruskan. Nah, jadi akhirnya cuma dua kemungkinan. Anda harus ikut dia dalam kelompoknya supaya hidup Anda jadi tenang, hidup Anda berlanjut, atau Anda menyerahkan diri mati dalam tangannya, atau yang ketiga Anda hidup di hutan sendirian seperti Tarsan. Mau berapa lama hidup? Karena di kota daerah tertentu sudah dikuasai dia. Itu kurang lebih dramanya. Terus kan? Lalu bagaimana sikap kita? Gimana Pak nanti? Pasang atau tidak? Pasang tidak? Kalau sudah waktunya Anda pasang masuk grup dia. Anda gak pasang sengsara hidupmu. Anak istrimu perlu makan. Anak-anak perlu sekolah. Anakmu perlu rumah sakit. Istri melahirkan perlu rumah sakit. Anda perlu usaha perlu beli jual. Gak bisa ini, gak bisa. Gimana dong? Gimana? Ikut atau tidak? Pernah lihat ISIS menyiksa orang? Dia lebih kejam dari itu. Waktu saya melihat tayangan ISIS, nah seorang laki-laki disuruh pindah agama, ingat ya, suruh nyebut 2 kalimat, sudah nyebut, terus selesai dibebaskan, enggak, dari belakang orang ambil pisau dapur, gorok, dari belakang tanpa dia tahu, gorok kayak ayam lu, melotot-melotot matanya, you tahan enggak dengan itu? Kayak Parkinson udah kita, belum apa-apa udah Parkinson. Bayangkan kalau itu terjadi, sebab itu kita harapkan kita diangkat. Diharapkan kita angkat. Oke? Teruskan. Diharapkan kita diangkat. Kalau sampai terjadi chip ini ditanamkan, saya berpikir positif saja. Tentu saya sebagai hamba Tuhan lebih suka kiamat lebih cepat. Setuju? Siapa yang lebih cepat? Siapa yang ingin kiamat lebih cepat? Angkat tangan. Oke, yang tinggi. Oh, udah susah hidup nih katanya, udah putus asa ya udah. Siapa yang ingin lama kiamat? Kurang rohani gitu ya, serba salah ya. Saya bersyukur dengan ada teknologi ini, berarti hidup tambah maju, tambah modern, kan gitu ya. Dulu saya nggak ada HP, aduh susah mati, menghubungi istri, menghubungi anak-anak, saya sering dulu menginjil. Saya dulu ke Madura, Kalimantan, NTT, saya udah kemana-mana, ke Aceh udah. Kalau mau hubungi keluarga susah sekali, sekarang ada HP. Kan teknologi ini membantu saya banyak. Kadang-kadang pengusaha di tengah jalan, kadang saya bawa rombongan beberapa pengusaha ke Israel.
Mereka bawa handphone, mereka bisa ambil keputusan penting di situ. Penting sekali teknologi itu. Dia bilang, Pak, dengan adanya HP ini, sekalipun saya jauh dari perusahaan saya bisa ambil keputusan. Penting sekali. Jadi dengan teknologi kita bersyukur, hidup tambah maju, hidup tambah modern. Yang kedua, saya bersyukur kalau microchip itu ada, terjadi di Indonesia. Berarti firman Tuhan gak salah. Nubuat wahyu tidak keliru, betul? Saya sebagai hamba Tuhan bangga banget Alkitab itu benar. Kalau enggak kan saya tukang bohong, betul? Kalau saya ceritakan begini tukang bohong, ngarang aja tuh pendeta. Lihat sekarang kenyataannya. Belasan tahun lalu saya khotbahkan ini. Sekarang saya makin lihat betapa hebatnya Alkitab itu benar. Nubuatan enggak pernah meleset. Saya bersyukur dan bangga banget. Sungguh, saya mendengar berita ini, waduh Tuhan terima kasih. Engkau tidak permalukan saya Tuhan. Saya udah khotbahkan begitu banyak, ternyata betul apa yang kau sampaikan. Wahyu 13 itu. Halo, mesti Anda ikut-ikut bangga dong, jangan pucat begini dong. Karena pucat kok mukanya. Teruskan. Yang tadi itu, saya bersyukur lagi. Ayo Nas. Akhirnya jadi lelah kita. Saya sudah melayani 35 tahun sekarang. Selama 35 tahun saya sudah berbuat banyak. Saya yakin kalau besok kiamat 35 tahun saya diperhitungkan Tuhan. Amin. Diperhitungkan Tuhan. Jadi lelah kita pernah sia-sia, jadi kenyataan mahkota kehidupan diberikan kepada saya. Makin dekat kiamat, makin mendekati upah dan pahala itu. Saya bersyukur dengan adanya berita ini kalau jadi kenyataan, saya makin serius. Sebetulnya sudah ada niat mau pensiun saya jadi pendeta. Jadi gembala, pendetanya enggak. Saya pikir mau keliling. Kalau kayak keliling saya tahu gereja-gereja. Sekarang saya nggak bisa keliling karena saya tertanam di gereja dan saya mesti jadi gembala. Kalau gembala nggak boleh kemana-mana, tongkrongin jemaat gitu. Nah saya bilang dari satu kali saya mau pensiun ya, saya nggak mau jadi gembala lagi, saya mau jadi penginjil. Nanti pengembalaan saya kasih orang lain. Saya keliling supaya saya tahu jemaat di mana-mana, kayak apa modelnya begitu loh. Ketemu kan jadi banyak teman. Tapi dengan melihat begini, kedatangan Tuhan semakin dekat, udah nggak usah pensiun, nanti pensiun sendiri. Betul? Udah tinggal sedikit waktunya, udah nggak usah minta berhenti lah, berhenti sendiri nanti. Amin. Baik. Terus kan? Negatifnya, tadi positif. Negatifnya, kalau sampai chip ditanam sungguh-sungguh di sini, udah masuk ke Asia kan Indonesia. Indonesia termasuk Asia Tenggara ini, hampir ujungnya Asia. Berarti kekuasaan setan sudah datang. Masa sengsara sudah abang pintu. Sebab bagaimanapun dia akan mendatangkan kesengsaraan hebat. Matius 24 mengatakan akan datang masa sengsara yang hebat yang belum pernah terjadi sejak bumi diciptakan. Coba baca dah dalam Matius 24. Lalu apakah kita harus membuat sawah? Kita buat ladang sendiri, kita buat kebun sendiri? Percuma. Percuma. Hanya bertahan sebentar. Nanti dijarah orang, dijarah mereka. Akan diambil hak-hak Anda. Buat sekolah, percuma. Ditutup sekolah itu. Rumah sakit, Anda bisa punya rumah sakit, dokter hebat tapi nggak ada obat. Percuma suplai dari mereka juga. Usahamu berhenti, yuk bisa punya barang nggak bisa jual, punya uang nggak bisa beli, mati juga kita akhirnya. Oke, teruskan. Itu negatifnya. Teruskan, Nas. Jadi jawabannya nggak bisa kita buat itu, karena beberapa pendeta katanya sudah rembuk, ayo kita suruh jemaat semua bikin ladang sendiri, sawah sendiri, udah nggak ada gunanya. Sudah waktunya memang harus dunia sengsara. Sudah waktunya kita akan harus diangkat, dipisahkan dari dunia ini. Seluruh bidang dikuasai setan, tidak ada gunanya. Teruskan. Nasihat saya, berdoalah yang pertama. Terus berharap supaya kita diangkat lebih awal sebelum sengsara itu datang. Berdoalah supaya kita diangkat duluan sebelum antikris menguasai dunia. Amin. Kok tadi yang pagi semangat pada tepuk tangan girang, kok ini pada diem ya. Saya sekali lagi berkata, berdoalah supaya saudara diangkat lebih awal, amin. Nah semangat. Nah udah tepuk tangan duluan, stop. Makasih. Yang tepuk tangan harus lihat ke dalam. Berat Anda gak boleh dari 60 kilo supaya dapat diangkat. Jadi tepuk tangan koreksi diri. Tidak boleh lebih dari 60 kilo. Nanti malaikatnya kesulitan ngangkat saudara. Anda nggak naik, malaikat pun nggak naik-naik kan, dua-dua dia ketinggalan. Nanti dia lepas kalau Anda lebih dari 60 kilo. Kenapa 60? Karena berat saya nggak lebih dari 60. Betul nggak sih Pak?
Enggak lah, saya bercanda aja. Berat badan gak di persoalan. Buat Tuhan ngutik langsung ada. Dikutik, angkat. Dikutik langsung angkat. Waktu saya ketemu Gilbert kan besar lagi sekarang. Udah coba diet, kurus, sekarang gede lagi. Iya gede, waktu saya ketemu beberapa tahun lalu di O Channel. Kan kita sering kali itu rekaman khotbah. Saya bercandain dia, karena kita deket kan. Dia bilang, dia lebih muda dari saya, kan dia adik kelas. Ya Pak Gilbert, wah ini kalau pengangkatan lihat badan begini gak terangkat lupa. Khotbah udah kemana-mana gak terangkat kan sayang. Kenapa Pak Samuel? Ya begitu badannya melar, kerajaan firman Allah berkata melebar apa? Ke kanan ke kiri buat Pak sendiri, bukan gereja yang gede. Terus dia bilang, oh Pak Samuel, kalau Pak Samuel satu malaikat memang cukup. Saya mesti 3 malaikat, saya udah minta kok. Minta rekomendasi diangkat 3 malaikat. Tuhan bilang oke, katanya. Nah, saya nggak tahu saudara nih, gimana nih saudara nih. Nggak ada, saya bercanda saja. Jadi kurangi makan babi. Okay. Kurangi makan malam. Ayo fitness sama-sama saya. Olahraga yang baik supaya berat badan kita berkurang. Jangan menyusahkan malaikat. Okay. Berdoalah supaya kita diangkat sebelum antikris datang. Okay. Yang kedua, ini ada tulisannya, ada janjinya. Kalau saya ngomong pasti ada daftarnya. Firman Allah berkata, sebab itu pada waktu tanda diberi, pada waktu pemimpin malaikat itu berseru sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Dan sudah itu kita yang masih hidup, yang tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka itu yang tadi yang dibangkit dari kematian. Dalam menyongsong awan di angkasa, demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Matius 24. Klik lagi. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, seorang kan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 2 ayat ini sudah cukup buat kita menegaskan bahwa akan terjadi pengangkatan. Hanya persoalannya kita nggak tahu kapan. Dari masa antikris ini gini. Ini masa antikris, ini sebelum. Nah ini di tengah-tengah masa antikris, ini sesudah masa antikris. Ini sebelum aniaya, ini di tengah-tengah aniaya, ini sesudah aniaya. Di mana kita diangkat dari ketiganya? Itu persoalan tuh. Saya dengan Pak Erastus berbeda. Saya nggak tahu Pak Yosia. Pak Yosia gimana? Saya mengajarkan gimana Pak? Diangkat sebelum atau di tengah atau di sesudah? Belum pernah dengar Pak Yosia khotbah ini. Pak belum Pak. Sebelum, di tengah atau sesudah? Sebelum. Itu karena kamu takut. Belum ada kepastian. Sebelum ya. Kamu udah gemeteran aja pegangnya. Kalau saya punya pandangan, saya sebelum. Ada beberapa dasar ayat, tapi secara pribadi saya berkata, saya sudah banyak menderita, jadi gak perlu lagi menderita. Amin. Itu alasan pribadi. Tuhan udah jangan kita menderita lagi lah, udah menderita banyak kita. Angkatlah kita sebelum kita menderita. Karena banyak ayat mengatakan anak-anak Tuhan mempelai Tuhan tidak diizinkan menderita lagi. Karena Yesus sudah cukup menderita di kayu salib. Itu dasar saya. Tapi Pak Eras berkata nggak bisa. Pak Samuel dibilang kalau you diangkat sekarang imanmu nggak teruji. Siksa dulu baru ketahuan setia atau enggak. Amin. Istri setia nggak? Ketahuan kapan? Waktu tanggung bulan. Kalau waktu gajian bilang, papa aku cinta kamu, cium kiri cium kanan, baru terima gaji. Coba waktu bokeh, nah masih bilang papa sayang nggak, cium papa, iya nggak? Nah di situ ketahuan. Nah, orang Kristen mesti diuji dulu, makanya diizinkan Tuhan menderita, entah di tengah-tengah atau di akhir penderitaan baru diangkat. Yang mana saya nggak tahu, tapi saya punya pandangan pribadi sebelum saya menderita diangkat dulu. Anda mau ikut saya? Oh enak aja lu, kirain enak ikut. Lu makan gak ngajak gua. Kita berdoa supaya Tuhan angkat di awal. Tapi kalau toh Tuhan izinkan kita menderita. Nah ini namanya penafsiran ini. Kalau toh namanya kita diizinkan menderita, nomor 2 Yohanes. Nomor 1 kan kalau kita harap diangkat di awal. Kalau sampai Tuhan izinkan yang kedua.
Jika kita harus mengalami aniaya di tengah-tengah masa antikris atau sesudah antikris kita harus alami 7 tahun. Kita minta kepada Tuhan, jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Seperti di ISIS begitu, ngapain ngucapin 2 kali syahadat, terus ganti akhir dipotong juga. Udah lebih baik mati aja dah, bunuh-bunuh lah, biarin dah. Daripada mati di neraka selama-lamanya, lebih baik mati di sini saja. Kalau hanya orang bisa membunuh tubuh kita masih bilang aku gak menyerah. Tapi kalau jangan sampai Tuhan membunuh kita sampai kepada jiwa dan roh kita. Kalau semua orang bisa membunuh tubuh, terserah. Tapi kalau sampai orang membunuh jiwa roh kita, habis dan binasa. Kalau sampai Tuhan izinkan kita menderita, harus alami masa antikris, berdoalah jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Minta kekuatan supaya kita bertahan dalam iman. Amin. Sekarang tinggal tergantung Anda berdoa sama Tuhan. Tuhan izinkan Anda diangkat di awal, di tengah, atau di akhir. Saya pasti di awal. Saya pasti di awal. WL di awal. Singer di awal. Choir. Melas banget ngomongnya. Oke. Kita berdoa supaya Tuhan angkat kita sebelum sengsara tiba. Amin. Siapkan diri dengan baik. Sekarang tugas saudara PR, pulang selidiki. Apa betul berita ini? Tapi bagaimanapun harus terjadi. Cuma kita nggak tahu kapan. Kalau beritanya Januari, wah siap-siaplah. Khotbah saya ingat baik, dengar baik-baik, amati dan cermati baik-baik. Ya. Di Amerika. Bukan buatan setan, tapi setan untuk bisa menguasai dunia dalam segala bidang menggunakan teknologi ini. Jadi bersambungan, berkaitan, tapi Alkitab menyebutkan ini tanda akhir zaman telah tiba. Gitu, teruskan. Pemakaiannya sudah dibuatkan oleh Alkitab di tangan kanan atau di dahi. Saya pernah lihat secara manual, bisa masukkan jarum di bawah kulit, suntik, dorong chipnya masuk ke dalam, gosok-gosok selesai. Pakai mesin, sini, ke mesin, tek langsung selesai. Cepat, murah, teknologinya tinggi. Pak, mana mungkin seluruh dunia pakai chip, kan mahal. Dulu, sekarang ini memang mahal, tapi lama-lama jadi murah. Apalagi kalau diproduksi massal. HP Anda dulu berapa mahal? Belasan juta, di tank-tank kayak tas. Lama-lama kayak ulekan. Gede. Lama-lama kecil. Dari harga jutaan sekarang cuma 200.000, 120.000, 100.000, ada 50.000 malah yang udah rusak. Buatan Cungko itu cuma 200.000 ya Pak. Pego, nope, di jalanan dijualin banyak, dijual murah karena diproduksi massal oleh Cungko. Apalagi kalau chip dan di seluruh dunia, udah selesai, kecil-kecil begitu murah. Tapi teknologinya tinggi. Itu penemuan hebat. Oke, teruskan. Tujuannya buat perlindungan supaya kejahatan perjangkaan berkurang. Jadi orang nggak nipu sini, nipu sana, ke penggandaan segala macam. Udah ada data pribadi, kita nggak bisa digandakan, nggak bisa dimanipulasi. Terus untuk kesehatan bisa mendeteksi saudara, jantungmu bermasalah atau enggak, tekanan darahmu bermasalah, itu langsung diberitahu. Hebat di situ. Anda nggak perlu check up mundar mandir Singapura. Dr. Utoyo, jemaat saya di Kelapa Gading, dia bilang gini, Pak Sam, dia bilang, kalau ada jemaat mengalami stroke, pecah pembuluh darah, ya, di bawah 6 jam saya bisa tolong. Saya sudah belajar dari Inggris katanya. Dia ahli jantung, dia pembalonan dan ring. Tapi dia sekarang dia mulai mempelajari ahli stroke. 6 jam di bawah saya bisa tolong, di atas 6 jam dia nggak bisa tolong. Kadang-kadang kita yang stroke nggak tahu, nggak sadar. Serangan jantung mungkin kadang-kadang nggak sadar. Kita pikir nggak ada riwayatnya, tiba-tiba sesak napas, apalagi tengah malam. Chip itu memberitahu Anda. Kan bagus, mau umur panjang, pakai chip. Dia beritahu tuh, Anda kolesterolnya tinggi, terus dia beritahu ada tulisan gede, terlalu banyak makan babi, gitu dia bilang. You bukan keturunan Yahudi gitu. Jadi terlalu banyak makan babi kita. Ntar ada kaitan dengan pengangkatan, tenang aja. Jadi karena penyakit-penyakit yang mematikan, chip ini berguna memberitahu dulu lebih awal supaya tidak terjadi serangan jantung.
Adik ipar saya cuma umur 37 tahun. Pagi saya mau besuk di rumah sakit, malam meninggal. Kita nggak sangka tuh, nggak pernah dari riwayat. Dari keluarga nggak ada yang jantungan. Sering kita main olahraga bulu tangkis, nggak ada masalah, meninggal. Dalam hitungan jam saja dia nggak tertolong, biru semua badannya, sininya ungu dan biru, serangan jantung. Nggak tertolong. Dengan ada chip ini membantu Anda memberitahu lebih awal. Bagus kan? Oke, teruskan lagi. Terjadi kecelakaan mau jalan tol, butuh transfusi darah. Kan transfusi darah perlu golongan apa? Nggak ketahuan. Nah, chip itu memberitahu golongan darah apa Anda, Golkar, PKB atau PKS. Kalau golongan darah AA, 911 kasih tolong, terus kemudian bawa darah dengan golongan yang sama. Nolongin cepat di tempat sehingga nggak kehabisan darah. Banyak orang mati bukan karena nggak tertolong, transfusi darahnya terlambat, nggak tahu golongan darahnya apa. Anda golongan darah apa? Dulu apa golongan darahnya? Oh ya, bulat sih ya. Oh juga nih guys pasti. Oh mesti cari. Oh kadang-kadang kan cocoknya dengan golongan darah yang sama, gitu. Papa mertua saya waktu di ICU sebelum meninggal cari golongan O itu susah sekali, nggak gampang. Ya. Udah ketahuan saja masih susah. Gimana kalau nggak ketahuan? Nah chip ini membantu banyak. Teruskan. Data pribadi itu yang saya bilang dari awal tadi. You punya anak berapa? Darahmu golongan apa? Usiamu berapa? Kekayaanmu berapa? Istrimu berapa? Suamimu berapa? Ketahuan. Ada amin ibu-ibu? Orang nggak bayar pajak ketahuan, you punya kekayaan berapa? Sekarang masih pejabat pemerintah harus lapor kekayaan, nanti dengan chip nggak perlu lagi, semua terdata sendiri, nambah atau kurang ketahuan sendiri. Ini sangat berguna buat pemerintah. Saya punya kakak kelas, teman SMA, saya lulusan SMA Negeri 2. Kakak kelas saya Pak Robert, dulu menjadi kepala pajak Jakarta, Pak Robert Papahan, tahu ya, sekarang staf Menteri Keuangan. Waktu ketemu saya bilang masa gereja saya mesti bayar pajak? Memang gereja itu ruko, memang ruko itu kan milik pribadi harus bayar pajak. Tapi saya sudah hibahkan gereja, masa gereja bayar pajak? Nah dia bantu supaya jangan ditagih. Oh gereja kok bayar pajak? Terus dia beritahu saya sedang mengejar 20 konglomerat di Indonesia yang belum bayar pajak. Tuh susah tuh. Coba dengan chip, ketahuan konglomerat mana yang belum bayar pajak nih. Anda juga ketahuan nih belum bayar pajak. Ketahuan chip itu membantu, seluruh data pribadi ada, memang privasi kita disebutkan, tapi itu membuat pemerintah aman, rakyatnya tak atau tidak tak ketahuan di situ. Ini sebabnya akan dianjurkan, malah nanti ujungnya dipaksakan. Kalau tidak, Anda tidak bisa dilayani loh. Karena kita bilang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Tapi kalau di Amerika disebutkan tadi tidak mau dilayani oleh pemerintah. Kalau Anda nggak masuk itu anggota penggunaan chip tadi. Teruskan. Nas. Kesimpulan kita, chip ini sebetulnya adalah akibat kemajuan teknologi, bukan akibat datangnya setan, bukan karena kekuasaan setan, bukan karena buatan setan, bukan akibat teknologi yang maju, segalanya dibuat simpel dan sederhana demi kenyamanan hidup, gitu sebetulnya. Hidup kita ditambah maju, hidup kita tambah mudah, hidup kita tambah aman, ya kekayaan kita pun terjaga, transaksi perbankan mudah, ya. Terus kemudian kita gampang tertolong dan seterusnya, sebetulnya itu tujuannya chip. Tapi teruskan, Nas, kalau dihubungkan dengan firman Allah, wah, kita buka nih ternyata ada hubungan dengan firman Allah. Teruskan, next. Hubungan firman Allah apa? Datangnya kerajaan setan, datangnya masa antikris, datangnya aniaya besar, datangnya Tuhan dan mengangkat kita gereja Tuhan. Akan terjadinya rapture, pengangkatan orang-orang kudus Tuhan. Itu tuh sambungannya tuh. Kalau buat orang awam, buat orang dunia nggak ada hubungan itu. Tapi buat kita orang Kristen, dia beritahu bocoran buat kita. Masa kekuasaan setan dan akhir zaman akan makin terbuka dan jelas dengan munculnya penggunaan microchip. Teruskan. Lihat peta zaman. Saya coba kasih gambaran secara garis besar. Saya pernah ajarkan ini doktrin. Kalau saudara lihat dari ujung sampai ujung adalah Alkitab saudara yang tebal itu disarikan jadi selembar. Ya, dari selembar. Ya, ujung dari mulai kejadian sampai akhir zaman, sorga, langit dan bumi yang baru. Itu urutannya. Habis ini terjadi apa, habis ini terjadi apa, habis ini terjadi apa, terus urutannya. Kok kurang jelas ya, Nas?
Banyak yang agak buram ini. Oke. Paling ujung itu yang bulat itu adalah Allah Tritunggal menciptakan langit dan bumi. Sebelah ini. Langit dan bumi masih kosong. Oh, tulisannya acak-acakan kok. Bumi acak-acakan, lalu datanglah dosa. Kemudian Tuhan buat perencanaan penebusan. Mulai dengan dipanggilnya Abraham, sampai Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Itu gambaran dari Bapa mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Jadi Idul Adha itu dimulai dari Abraham, bukan? Abraham itu mempersembahkan anaknya. Anaknya siapa yang dipersembahkan? Ishak. Kenapa bukan Ismail? Kenapa Anda gak setuju itu Ismail? Karena Ismail itu bukan anak resmi. Ismail itu anak gundik. Maaf ya. Ismail itu mamahnya Hagar. Ishak itu mamahnya Sarah. Sarah itu istri Abraham yang sah. Tuhan buat janji kepada istri yang sah. Halo? Dia bilang dari keturunanmu akan muncul bangsa-bangsa. Dari keturunanmu akan datang juru selamat. Yang memberkati dunia. Itu nubuatan datang Yesus Kristus melalui keturunan Abraham dan Ishak ke bawah. Turunan dari Hagar Ismail itu yang muncul kaum muslim, munculnya Nabi Muhammad dari sisi itu. Jadi yang diambil ini. Jadi Anda bisa gambarkan banyak sesuatu untuk mengabarkan Injil kepada saudara kita. Apa yang mereka kerjakan sebelum menubuatkan tentang datangnya juru selamat sebetulnya. Ya. Oke, kembali lagi kepada peta zaman tadi. Sampai bukan cuma Yesus mengirimkan Abraham, Musa, Daud, tapi juga anak tunggalnya. Lihat salib itu. Dia kirim dirinya sendiri untuk penebusan, keselamatan. Dari nubuatan sampai kenyataan, dia kirim anaknya biar anaknya mati buat kita. Setelah itu Yesus mati, hari ketiga bangkit. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, Yesus sudah sampaikan berita, tunggu ya roh penghibur di Yerusalem. Mereka tunggu di loteng Yerusalem, 120 orang menunggu. Sampai hari ke-10 Roh Kudus memenuhi mereka. Ingat itu? Dan itulah awal gereja dibentuk. Jadi di loteng Yerusalem itu di mana Roh Kudus pertama diturunkan, terjadi 3 peristiwa. Pertama, di situ perjamuan Tuhan Yesus pertama kali. Mengajak 12 muridnya itu di loteng itu. Ajak makan roti dan anggur. Kedua, Roh Kudus dipenuhkan di situ. Gereja dibentuk pertama di situ. Jadi satu tempat 3 peristiwa besar. Februari nanti saya bawa rombongan ke Israel. Mudah-mudahan ini menjadi perjalanan terakhir sebelum kiamat. Kok gak ada amin? Bagus. Anda yang belum pergi, paksakan diri pergi. Kalau saudara-saudara kita saja pada naik haji, kenapa kita gak naik pendeta? Ayo usahakan sebelum meninggal. Ayo usahakan sebelum Yerusalem baru. Silakan Anda pergi dengan siapa saja. Usahakan Anda pergi. Saya lihat Anda sering di Cungko kok. Saya lihat Anda di Cungko. Saya lihat Anda di Hong Kong. Saya lihat Anda di Singapura belanja, shopping sama Sarini kan. Ayo ke Israel, pergi lihat sana tanah perjanjian. Biar Anda diteguhkan itu, apa yang Anda baca di Alkitab itu jadi kenyataan itu. Ya, oke, saya teruskan. Jadi ngomong apa soal apa tadi? Hah? Pengangkatan. Di loteng Yerusalem itu dipenuhi Roh Kudus, memenuhi gereja Tuhan melalui rasul-rasul. Terbentuk gereja tuh mulai dari 120 orang, lalu berkembang 3.000, 5.000, 7.000 sampai ke Greenfield sekarang gereja itu. Nah, gereja itu digambarkan di peta zaman ini adalah ini nih. Yang garis-garis sampai 7 itu. Enggak nyampe saya pakai stick aja ya, mic ya. Itu yang 7. Gereja Efesus, apalagi Semirna, apalagi Tiatira, Sardis, Pergamus, dan kemudian Laodikia. Ada 7. Dari gereja yang pertama, Efesus modelnya kayak apa? Efesus modelnya itu cinta pertama, lama-lama hilang. Itu model gereja begitu tuh. Pertama semangat luar biasa, lama-lama hilang. Kayak rumah tangga kita. Rumah tangga kita kan gitu. Cinta, Mario Teguh berkata, cinta eros itu cuma tahan 6 bulan. Bapak Ibu, cuma tahan 6 bulan. Kalau pertama kali kita jatuh cinta pada seorang tuh bergetarnya cuma 6 bulan. Ketemu tuh rasanya gitu. Tuh gitu ya. Ya pendeta juga sama lah ya, kita juga. Tuh gitu. Cuma 6 bulan, Bro. 6 bulan, bulan ke-7 mulai sirna. 2 tahun hilang.
Jadi akhirnya hubungan suami istri kayak saudara, kayak teman. Coba dah. Betul nggak gitu? Betul nggak Pak? Bapak menikah udah berapa lama? Puluhan tahun. Oh 2 tahun. Udah nggak ada getaran lagi kan? Nggak ada getaran. Betul? Ada getaran? Wah itu karena gempa. Yo jalan terlalu berat, goloteng, gitu. Itu karena berat badan, bukan karena hati. Yang memanipulasi dia. Jujur betul nggak? Getaran udah nggak ada kan? Pertama ketemu, ngomong aja gagap, ngomong susah, gitu, megang tangan sampai gemeteran gitu. Sekarang enggak lagi, ngegampar aja nggak gemeteran Bang. Mario Teguh betul, setelah disurvei cuma 6 bulan tahannya getaran cinta pertama. Sudah itu turun. Nah itu model Efesus begitu. Ayo kembalikan lagi cinta mula-mula, gitu maksudnya Efesus. Terus sampai 7 yang bagus cuma 2 dari 7 gereja. Smyrna dengan Philadelphia yang jelek. Smyrna tahan dalam aniaya. Philadelphia dekat dengan kasih persaudaraan, yang lain jelek. Termasuk gereja akhir, Laodikia, jelek. Memang gerejanya dia hebat. Maaf nih kalau saya berkata, zaman sekarang gereja hebat-hebat dan besar-besar. Bikin gedung besar-besar sekali, menampung puluhan ribu orang. Kayak Menara Babel. Laodikia begitu tuh gerejanya. Besar-besar, jemaatnya banyak. Tapi kosong kropos. Tuhan bilang, engkau dingin tidak, panas tidak. Suam-suam kuku, muntahkan kamu. Jadi kayak muntahan. Gedungnya hebat, tapi di mata Tuhan kayak muntahan. Karena gak serius jemaatnya. Mereka itu anggap kalau beribadah sudah memenuhi syarat, udah cukup, buat Tuhan enggak. Suam kuku katanya gereja Laodikia itu. Itu model gereja terakhir. Setelah itu gereja habis, diangkat Tuhan. Coba lihat petanya. Sekali lagi Nes. Setelah itu gereja habis, ke-7 langsung gereja diangkat. Yang diangkat enggak semua ibu bapak, maaf loh. Saya beritahu dari awal, enggak semua anggota jemaat diangkat. Matius mengatakan kalau ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Berarti ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. 2 perempuan memutar batu kehilangan, 1 diangkat, 1 dibawa. Jadi perempuan semua yang ditinggal. Kan perempuan yang bilang kan, jika ada 2 perempuan memutar batu kehilangan, laki kan gak ada kan, gak disebut. Laki itu lebih baik di hadapan Tuhan. 2 perempuan memutar batu kehilangan, dia sedang kerja tuh perempuan. 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Berarti perempuan yang ditinggal ibu-ibu. Lelaki kemana? Masuk neraka semua. Udah GR aja loh. Apa arti perempuan? Nah, perempuan bisa artinya mempelai Kristus. Perempuan itu bicara tentang gereja. Gereja itu perempuan. Yesus itu laki-laki. Itu simbolik lagi. Jadi bukan jenis kelamin. Nanti di sorga gak ada laki gak perempuan. Apa? Transenden semua. Kayak yang kemarin dimutilasi dan direbus. Gak ada kayak malaikat. Jadi kalau dengan malaikat gak ada jenis kelamin. Sebab itu di sana gak perlu berkembang biak. Kita hidup seperti malaikat. Jadi gak pernah ada perkawinan biologis lagi. Begitu kurang lebih dalam tafsiran saya. Baik saudara, kita lanjutkan lagi. Jadi ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Gereja Tuhan akan tertinggal, ada juga yang terangkat. Itu tanggung jawab saudara masing-masing loh. Saya cuma memberitakan saja, selanjutnya terserah Anda. Anda yang mesti jaga diri baik-baik. Ya, gembala, pendeta-pendeta tamu mengingatkan. Selanjutnya Anda yang menjalankan kehidupan. Teruskan. Setelah gereja diangkat, rapture, Tuhan turun dari atas. Kata Alkitab Tesalonika, Tuhan turun, kita naik, ketemu di udara tuh, yang lingkaran biru tuh, oval. Pertemuan di udara. Ada nyanyian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Terusin nggak? Ntar minta terus lagi. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Tuh nyanyiannya sudah ada sejak dulu tuh. Waktu saya kecil sekolah minggu sudah ada tuh. Di Imani, ketemu di sana. Waktu kita naik, di bawah bumi kacau. Kacau. Ketika terjadi pengangkatan, kacau sekali. Bagaimana tidak? Bayangkan pesawat terbang, pilotnya Kristen. Orang Manado. Banyak orang Manado. Diangkat,
Ya siapa yang nyeterin pesawat? Makanya ada peraturan di Amerika, saya dengar begitu teman-teman di Amerika. Nah saya punya jemaat sekarang jadi pilot, Cathay Pacific, jemaat saya. Ya, gajinya di atas gocap-cao itu ya, hebat ya. Sebentar lagi dia akan bawa pesawat itu. Dia bilang ada peraturan Pak, dia bilang kalau pilotnya Kristen, co-pilot mesti non-Kristen. Demi menurunkan penumpang supaya tidak terjadi kecelakaan. Sudah begitu peraturan. Coba dengar di Amerika. Orang-orang ada yang suka muda Amerika tanya dah, pilot dan co-pilot harus beda agama. Nggak boleh seiman. Supaya kalau yang diangkat satu masih ada co-pilot. Amin. Itu pesawat. Kalau bajai ada supir aja bajai nggak karuan itu. Sampai kadang-kadang stangnya dikasih karet untuk membantu supaya tidak siksak di luar kendali. Bajai itu kalau mau belok mau berhenti cuma ada 2 orang yang tahu, Tuhan sama dia. Yang lain nggak tahu. Bayangkan kalau supirnya diangkat, Kang bajai juga diam-diam juga rohani ibu bapak. Kalau ada kolektor-kolektor yang ada olinya itu pasti kolektor orang bajai. Sungguh-sungguh diangkat Tuhan, bajainya siksa gak berhenti lu. Nabrak belum lagi mikrolet, wah gak karuan. Orang Batak kan juga banyak Kristen kan. Iya, keneknya diangkat, supir diangkat, tinggal penumpang kebingungan, wah. Satu mobil kecelakaan di jalan tol, tadi jalan umum, jalan tol satu saja. Makanya saya sedang nyupir terus kemudian diangkat. Mobil saya jalan sendiri. Mobil saya gede loh, Pajero loh. Saya mau memperbaiki nilai orang. Saya kan nggak gede, mobil itu gede, seimbang. Itu Pajero jalan sendiri, nabrak kiri nabrak kanan, wah nggak karuan ibu bapak. Betul nggak Pak? Satu tabrakan, ini seluruh dunia akan terjadi begitu. Karena pengangkatan bukan cuma di Indonesia, pengangkatan di seluruh kacau. Lalu lintas itu, belum deru perang, belum kelaparan, belum gempa akibat gesekan atau pergerakan kerak bumi atau lapisan bumi, belum karena gempa gunung meletus yang sudah di Indonesia berterus-terus nih, akan terus nih ibu bapak, dengan kata-kata saya, akan terus gunung gak berhenti sampai Tuhan datang. Anda kalau tinggal jangan di gunung yang lain kecuali gunung Sahari, dia gak pernah meletus. Saya udah tinggal di gunung Sahari hampir 11 tahun, gak pernah meletus itu gunung, itu paling aman. Di mana ada tinggal kemungkinan yang gunung Merapi meletus. Anak Krakatau akan pecah lagi. Selalu. Merapi akan muncul lagi nanti anaknya. Terus begitu. Dan gak berhenti sampai bumi ini hancur. Karena digulung seperti tikar. Oke, ibu baik. Pada saat pengangkatan, kekacauan hebat. Dari dunia politik sampai makanan kacau. Gak ada angaman. Lalu lintas kacau semua. Tiba-tiba datang antikris. Antikris ini bisa menenteramkan semua bidang. Hebat sekali, jenius sekali orang ini. Kata dia dibilang orang pintar ditunggangi setan. Kenceng duitnya, kenceng kuasanya. Patung aja bisa dihidupkan, apalagi cuma orang sakit disembuhkan. Hebat. Hingga dunia kagum dengan dia. Dan orang berkata itu juru selamat kedua datang setelah Yesus Kristus. Yesusnya udah gak ada, pendeta udah gak ada, WL juga gak ada, kita barengan dia berangkatnya. Diangkat bersama gereja Tuhan. Jadi gak ada siapa lagi yang memberitakan kebenaran, gak ada. Yang tertinggal ikut dengan dia. Dengan adanya chip ini, maka karpet merah sudah digelar. Dia tidak mungkin datang mendadak. Tidak ada proyek besar datang mendadak. Seluruh proyek termasuk MRT ini sudah dicanangkan jauh hari. Calon mantu saya sekarang sedang menangani MRT. Ini terbentur dengan satu pengusaha di Indonesia, jadi kacau nih. Sekarang mantu saya kan kerja di Singapura dengan law firm Tokyo. Nah dia kan Tokyo, mudah-mudahan ngurusin ini nih. Itu proyek dari dulu, udah tahun-tahunan lalu, udah di program gitu Pak. Nanti kalau jadi itu hasil pemikiran yang bertahun-tahun. Antikris datang gak mendadak. Sekarang sudah bergerak. Ibu Bapak, belum cuma menyatakan dirinya. Gereja-gereja setan di Indonesia sudah banyak. Di Jakarta lebih dari 250 gereja setan ada. Anda nggak tahu saja. Dulu di Glodok Plaza, itu kurang lebih 10 tahun yang lalu saya tahu ada ibadah di sana. Saya pernah jalan ke situ. Di Kelapa Gading kan dulu pernah ada satu, tapi sekarang nggak tahu di mana. Gereja setan selalu berpindah ke tahu tempatnya pindah supaya nggak ditutup oleh pemerintah. Kan pemujanya kepada setan. Itu kan namanya musyrik ya. Atau musik itu, nggak boleh kan itu. Nah itu ditutup, ya dia buat gitu, mudah mandi.
Itu kaki tangannya sudah bergerak. Kalau sampai terjadi pengangkatan, dia turun lalu menyatakan kuasanya. Nah, Anda yang tertinggal akan alami ini. Cuma dua kemungkinan, masuk grup dia atau mati karena kebenaran. Yang terangkat, dengar baik-baik, Anda akan diangkat. Seperti tulisan Tesalonika, coba kita lihat. Ada nggak itu tulisannya ya? Nah, yang terangkat. Sudah terangkat, taruh di bumi, akan dikuasai dia. Oke, saya teruskan. Yang kemarin saya nggak ceritakan terlalu panjang, teruskan. Nah. Untuk menguasai dunia, setan itu harus menggunakan teknologi ini. Dia mulai menguasai di bidang teknologi, dia kuasai seluruh bidang usaha, konglomerat dunia itu. Mungkin termasuk orang-orang Yahudi kali nanti ya. Akhirnya masuk grup mereka. Pendidikan, kalau dikuasai dia. Pendidikan hebat dikuasai dia. Kesehatan, rumah sakit dikuasai dia. Sampai pemerintah, parlemen dan pemerintah dikuasai dia. Tidak lagi nanti ada namanya koalisi merah putih, koalisi Indonesia hebat, tidak ada. Yang ada cuma dia. Itu hebatnya pemerintah. Lalu ujung-ujungnya dia ingin supaya semua agama ditutup dan seluruh umat menyembah dia. Karena dari dulu Yehezkiel pasal 14, Yesaya 14, Yehezkiel 28. Setan punya keinginan, aku ingin menyamai yang maha tinggi. Masih ingat bacaan itu? Aku ingin menyamai, dia berontak di hadirat Allah. Makanya dibuang, yang kita sebut dengan Lucifer itu. Sampai sekarang keinginannya tidak berubah. Dia ingin menggantikan posisi Tuhan supaya umat Tuhan dapat disesatkan dan menyembah setan. Kalau Anda lihat sekarang ada film-film seperti ini dibintangi oleh Susana ya. Sekarang udah mulai diganti lagi. Penyembahan Nyi Roro Kidul, nggak heran itu mah. Itu anteknya dia. Itu anteknya dia. Pemujaan-pemujaan di mana minta kekayaan, nggak heran itu ibu bapak. Nggak heran. Itu cara dia untuk menyesatkan umat Tuhan. Mujizat, nggak heran. Satu kali kelak Anda pun bisa tersesat karena mujizat. Kalau Anda nggak hati-hati akan kebenaran itu. Setan pun bisa lakukan mujizat. Seperti Tuhan. Teruskan. Nah, jadi akhirnya cuma dua kemungkinan. Anda harus ikut dia dalam kelompoknya supaya hidup Anda jadi tenang, hidup Anda berlanjut, atau Anda menyerahkan diri mati dalam tangannya, atau yang ketiga Anda hidup di hutan sendirian seperti Tarsan. Mau berapa lama hidup? Karena di kota daerah tertentu sudah dikuasai dia. Itu kurang lebih dramanya. Terus kan? Lalu bagaimana sikap kita? Gimana Pak nanti? Pasang atau tidak? Pasang tidak? Kalau sudah waktunya Anda pasang masuk grup dia. Anda gak pasang sengsara hidupmu. Anak istrimu perlu makan. Anak-anak perlu sekolah. Anakmu perlu rumah sakit. Istri melahirkan perlu rumah sakit. Anda perlu usaha perlu beli jual. Gak bisa ini, gak bisa. Gimana dong? Gimana? Ikut atau tidak? Pernah lihat ISIS menyiksa orang? Dia lebih kejam dari itu. Waktu saya melihat tayangan ISIS, nah seorang laki-laki disuruh pindah agama, ingat ya, suruh nyebut 2 kalimat, sudah nyebut, terus selesai dibebaskan, enggak, dari belakang orang ambil pisau dapur, gorok, dari belakang tanpa dia tahu, gorok kayak ayam lu, melotot-melotot matanya, yuk tahan enggak dengan itu? Kayak Parkinson udah kita, belum apa-apa udah Parkinson. Bayangkan kalau itu terjadi, sebab itu kita harapkan kita diangkat. Diharapkan kita angkat. Oke? Lihat, teruskan. Diharapkan kita diangkat. Kalau sampai terjadi chip ini ditanamkan, saya berpikir positif saja. Tentu saya sebagai hamba Tuhan lebih suka kiamat lebih cepat. Setuju? Siapa yang lebih cepat? Siapa yang ingin kiamat lebih cepat? Angkat tangan. Oke, yang tinggi. Oh, ini udah susah hidup nih katanya, udah putus asa ya udah. Siapa yang ingin lama kiamat? Kurang rohani gitu ya, serba salah ya. Saya bersyukur dengan ada teknologi ini, berarti hidup tambah maju, tambah modern, kan gitu ya. Dulu saya nggak ada HP, aduh susah mati, menghubungi istri, menghubungi anak-anak, saya sering dulu menginjil. Saya dulu ke Madura, Kalimantan, NTT, saya udah kemana-mana, ke Aceh udah. Kalau mau hubungi keluarga susah sekali, sekarang ada HP. Kan teknologi ini membantu saya banyak. Kadang-kadang pengusaha di tengah jalan, kadang saya bawa rombongan beberapa pengusaha ke Israel.
Mereka bawa handphone, mereka bisa ambil keputusan penting di situ. Penting sekali teknologi itu. Dia bilang, Pak, dengan adanya HP ini, sekalipun saya jauh dari perusahaan saya bisa ambil keputusan. Penting sekali. Jadi dengan teknologi kita bersyukur, hidup tambah maju, hidup tambah modern. Yang kedua, saya bersyukur kalau microchip itu ada, terjadi di Indonesia. Berarti firman Tuhan gak salah. Nubuat wahyu tidak keliru, betul? Saya sebagai hamba Tuhan bangga banget Alkitab itu benar. Kalau enggak kan saya tukang bohong, betul? Kalau saya ceritakan begini tukang bohong, ngarang aja tuh pendeta. Lihat sekarang kenyataannya. Belasan tahun lalu saya khotbahkan ini. Sekarang saya makin lihat betapa hebatnya Alkitab itu benar. Nubuatan enggak pernah meleset. Saya bersyukur dan bangga banget. Sungguh, saya mendengar berita ini, waduh Tuhan terima kasih. Engkau tidak permalukan saya Tuhan. Saya udah khotbahkan begitu banyak, ternyata betul apa yang kau sampaikan. Wahyu 13 itu. Halo, mesti Anda ikut-ikut bangga dong, jangan pucat begini dong. Karena pucat kok mukanya. Teruskan. Yang tadi itu, saya bersyukur lagi. Ayo Nas. Akhirnya jeri lelah kita. Saya sudah melayani 35 tahun sekarang. Selama 35 tahun saya sudah berbuat banyak. Saya yakin kalau besok kiamat 35 tahun saya diperhitungkan Tuhan. Amin. Diperhitungkan Tuhan. Jadi lelah kita pernah sia-sia. Jadi kenyataan mahkota kehidupan diberikan kepada saya. Makin dekat kiamat, makin mendekati upah dan pahala itu. Saya bersyukur dengan adanya berita ini kalau jadi kenyataan, saya makin serius. Sebetulnya sudah ada niat mau pensiun saya jadi pendeta. Jadi gembala, pendetanya enggak. Saya pikir mau keliling. Kalau kayak keliling saya tahu gereja-gereja. Sekarang saya nggak bisa keliling karena saya tertanam di gereja dan saya mesti jadi gembala. Kalau gembala nggak boleh kemana-mana, tongkrongin jemaat gitu. Nah saya bilang dari satu kali saya mau pensiun ya, saya nggak mau jadi gembala lagi, saya mau jadi penginjil. Nanti pengembalaan saya kasih orang lain. Saya keliling supaya saya tahu jemaat di mana-mana, kayak apa modelnya begitu loh. Ketemu kan jadi banyak teman. Tapi dengan melihat begini, kedatangan Tuhan semakin dekat, udahlah nggak usah pensiun, nanti pensiun sendiri. Betul? Udah tinggal sedikit waktunya, udah nggak usah minta berhenti lah, berhenti sendiri nanti. Amin. Baik. Terus kan, negatifnya tadi positif, negatifnya kalau sampai chip ditanam sungguh-sungguh di sini, udah masuk ke Asia kan Indonesia, Indonesia termasuk Asia Tenggara ini, hampir ujungnya Asia. Berarti kekuasaan setan sudah datang, masa sengsara sudah abang pintu. Sebab bagaimanapun dia akan mendatangkan kesengsaraan hebat. Matius 24 mengatakan akan datang masa sengsara yang hebat yang belum pernah terjadi sejak bumi diciptakan. Coba baca dah dalam Matius 24. Lalu apakah kita harus membuat sawah? Kita buat ladang sendiri, kita buat kebun sendiri? Percuma. Percuma. Hanya bertahan sebentar. Nanti dijarah orang, dijarah mereka. Akan diambil hak-hak Anda. Buat sekolah, percuma. Ditutup sekolah itu. Rumah sakit, Anda bisa punya rumah sakit, dokter hebat tapi nggak ada obat. Percuma suplai dari mereka juga. Usahamu berhenti, yuk bisa punya barang nggak bisa jual, punya uang nggak bisa beli, mati juga kita akhirnya. Oke, teruskan. Itu negatifnya. Teruskan, Nas. Jadi jawabannya nggak bisa kita buat itu, karena beberapa pendeta katanya sudah rembuk, ayo kita suruh jemaat semua bikin ladang sendiri, sawah sendiri, udah nggak ada gunanya. Sudah waktunya memang harus dunia sengsara. Sudah waktunya kita akan harus diangkat, dipisahkan dari dunia ini. Seluruh bidang dikuasai setan, tidak ada gunanya. Teruskan. Nasihat saya, berdoalah yang pertama. Terus berharap supaya kita diangkat lebih awal sebelum sengsara itu datang. Berdoalah supaya kita diangkat duluan sebelum antikris menguasai dunia. Amin. Kok tadi yang pagi semangat pada tepuk tangan girang, kok ini pada diem ya. Saya sekali lagi berkata, berdoalah supaya saudara diangkat lebih awal, amin. Nah semangat. Nah udah tepuk tangan duluan, stop. Makasih. Yang tepuk tangan harus lihat ke dalam. Berat Anda gak boleh dari 60 kilo supaya dapat diangkat. Jadi tepuk tangan koreksi diri. Tidak boleh lebih dari 60 kilo. Nanti malaikatnya kesulitan ngangkat saudara. Anda nggak naik, malaikat pun nggak naik-naik kan, dua-dua dia ketinggalan. Nanti dia lepas kalau Anda lebih dari 60 kilo.
Kenapa 60? Karena berat saya nggak lebih dari 60. Buat chip ini pertama kali mensurvei setelah menciptakan lalu meletakkan bukan pada tangan. Saya baca sejarahnya, dia masukkan di paha. Gagal, 2 minggu baterainya habis, masukin ke perut. Banyak lemak, kerendam baterainya sama lemak kita. Kecuali saya, kalau saya lemaknya sedikit. Baterainya kerendam lemak, mati, habis. Taruh di dada, semua tangan kiri. Baterai habis 1-2 minggu. Tanpa sengaja dia masukkan ke tangan kanan. Dia masukkan ke dahi. Baterainya berjalan terus beberapa bulan. Dia periksa, oh ternyata suhu di sini dengan suhu di sini dapat mencarger kembali secara otomatis. Begitu kayak HP sudah kan perlu di-charger. Di sini otomatis. Akhirnya disempatkan. Dia beritahu temannya yang Kristen, temannya bilang, wah, you salah, coba you temui saya sejak dulu, nggak perlu repot-repot. Dari mana kamu tahu? Dibukakan Alkitab. Wahyu 13 ini. Terus temannya yang pencipta chip berkata, kenapa enggak beritahu saya sejak dulu? Ya you nggak tanya. Akhirnya orang pencipta chip itu menjadi Kristen. Tadinya ateis. Betapa hebatnya kitab suci kamu. Ribuan tahun sebelum saya menciptakan sudah dituliskan dalam Alkitab kita. Hebatnya Tuhan kita. Amin. Saudara dan saya beruntung jadi Kristen sungguh. Tapi orang lain belum beruntung di luar. Saudara punya tugas untuk memberitakan kepada mereka. Idul Adha kemarin, kalau saya singgung sedikit. Saya amati di Metro TV. Mereka bilang kalau Idul Adha itu harus memotong dombanya jantan. Sapinya jantan, kambingnya jantan. Kenapa mesti jantan? Kenapa saudara? Karena kalau betina habis kambingnya. Potong terus kan gak ada yang beranak lagi, betul? Setuju? Kenapa jantan? Oke, itu lambang Kristus. Yesus itu domba jantan Allah. Itu cara menginjil. Terus gak boleh cacat, tanduknya gak boleh patah, gak boleh korengan. Yesus tuh gak korengan. Bukan karena korengan, Yesus tuh gak berdosa. Jadi gak ada cacatnya dia. Bukan fisiknya, menggambarkan tentang Yesus yang sempurna tanpa cacat celah. Usianya berapa? 2 bulan untuk binatang tertentu. 2 tahun di bawah umur tertentu. Itu untuk binatang seperti sapi, kambing itu ada waktu tertentu. Itu usia middle, usia tengah. Anda tahu gak itu Yesus? Usianya middle itu 33 tahun. Layak untuk disembelih. Kalau Anda udah alot, gak perlu lagi. Middle Yesus usianya, semua mengarah kepada Yesus. Mereka nggak tahu, Anda yang mesti beritahu. Coba sharing sama dia, Pak Kiai, gini. Oh gitu ya, itu Isa Al-Masih. Ayo nginjil ibu saudara dan saya pakai untuk mengabarkan Injil. Kapan lagi mau kiamat, bro? Mau kiamat, bro? Mau kapan lagi? Nunggu apa lagi? Mau kiamat. Woi. Pencuri akan datang tidak kali seorang pun. Anda gak pernah sangka Tuhan datang mendadak loh. Berkali-kali Wahyu mengatakan dia datang seperti pencuri. Gak ada tanda-tanda yang kalian berarti kecuali tanda yang dituliskan dalam Matius 24 itu. Dan itu sudah nyata di depan mata kita. Paling hebat tsunami Aceh di depan mata kepada jutaan orang. Ribuan apa jutaan? Ratusan ribu orang mati di daerah kita sendiri. Masa kita nggak ngeh sih? Saya udah ke Aceh waktu itu, masih bau bangkainya luar biasa. Teman-teman saya yang dokter itu 3 hari setelah tsunami, dia mengutin kepala dan perut orang terburai. Ada yang nyangkut di pohon kelapa, ada yang di rumah, ada yang di gedung. Wah nyangkut di mana-mana, putus semua karena diputar dengan tsunami itu. Masa kita nggak sadar juga? Kiamat sudah dekat. Kapan? Tanya Ho. Tapi sudah dekat. Kalau chip ini benar, tolong bantu saya nanti pulang tanya sama teman-teman di perbankan. Betulkah isi sudah datang? Betulkah berita pemasangan nanti di bulan Januari? Kalau betul siap aja Anda berdoa. Halo? Mulai lemas dah. Saya tidak menakuti saudara. Saya bertugas untuk memberitahukan hal ini. Mari teruskan. Terus yang tadi ayatnya mengatakan, dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual. Nah ini menyusahkan kita ini. Selain daripada mereka yang sudah memakai tanda itu atau masuk grup itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya.
Masih belum jelas itu, masih simbolik. Teruskan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Sudah jelas nih manusia. Jadi nanti ada pengkhianat itu. Nggak tahu datang dari mana, entah dari Indonesia, entah dari Irak, entah dari Cungko, entah dari Rusia, kita nggak tahu. Orang yang akan muncul seorang yang jenius. Bilangannya 666. Sudah dikasih tahu kan, jadi jelas nih. Jadi kita kalau di simbolnya ini mulai siap-siap. Tapi jangan langsung dirusak. Ini baru simbolik. Dengan ayat ini kita diberitahu bahwa hati-hatilah. Lepas dari kedatangan Tuhan, chip yang dipakai nanti itu adalah usaha dari kemajuan teknologi. Kita pakai secara umum, sama seperti Anda memakai kartu kredit, ada chipnya, Anda memakai HP, ada itu juga, ada SIM card, ada chipnya juga. Itu hal yang biasa. Tapi ketika dihubungkan dengan firman Allah, Anda tahu bahwa ini ada hubungan dengan kedatangan Tuhan. Sudah dituliskan dalam firman-Nya. Oke, teruskan. Next. Tidur kali ini. Saya bangunin dulu bentar ya. Ini berita yang saya dapat di BB. Anda dapatin begini? Kurang canggih dong BB-mu. Atau nggak ada yang beritakan. Teman-teman suka memberitakan saya karena saya sebagai pembawa narasumber informasi. Begini kurang lebih. Jadi diperkirakan beritanya tolong cek lagi ya. Saya juga butuh kebenaran ini. Kalau benar ini Januari 2015, berarti berapa bulan lagi nih? Oktober, November, Desember, Januari. 4 bulan lagi kita nantikan. Kalau benar, gunakan biochip ini, bahkan Obama sendiri telah mentargetkan 2017 seluruh rakyatnya sudah pakai. Obama sangat berkepentingan karena rakyatnya sering kali diculik. ISIS kemarin berapa orang Amerika yang dipotong? Anda kan tahu sendiri, itu yang terekam, belum yang kerekam. Berapa banyak orang-orang Amerika yang diculik. Obama sangat berkepentingan dengan adanya chip, rakyatnya akan terpantau di mana dia ada. Pasti gampang ditemukan. Karena salah satu kegunaan chip itu adalah mengetahui di mana rakyatnya ada. Dari mulai di mana ada orangnya sampai kekayaan pun berapa diketahui. Kalau pemerintah mau begini sangat berguna. Perpajakan akan hebat ini. Nggak ada orang bisa lari nih. Kekayaan Anda ketahuan. You udah bayar pajak atau belum ketahuan. Tabunganmu berapa? Memang privasi kita akan terganggu sedikit. Tapi buat pemerintah aman. Jadi orang-orang kaya nggak bisa lari dari pajak. Sangat membantu sekali. Siapa yang nggak mau? Perbankan pasti memaksakan Anda pakai itu. Terus belum lagi sisi keamanan. Daripada pakai kartu kredit hilang lalu dicuri orang, dipakai orang, pakai chip kan nggak bisa hilang. Di tangan terus, di sini terus nggak bisa hilang. Anda pergi kemana aja terbawa dengan sendirinya. Sering kita ditawarkan oleh bank kartu kredit, lama-lama dompet kita kayak tebal begini, pantat melendung begini, isinya kartu kredit semua. Kalau hilang satu dompet, udah setengah mati. Istri saya pernah alami itu satu kali. Yang ngurusin kartu kredit ke bank ini, wah repot sekali. Cukup dengan chip satu kecil masuk saya udah selesai. Setuju Ibu? Tinggal pindahnya klik, udah langsung transaksi terjadi. Di Eropa ada satu daerah di Belgia kalau nggak salah, saya ingat teman saya pergi sana belanja ke supermarket, ambil barang-barang, di barangnya ada barcode tuh, barcode-nya ada grade-grade tuh kayak rokok itu, ada grade-grade-nya itu. Terus udah keluar, ini udah ada ini pemindahnya, keluar, ketahuan berapa Anda belanja, nanti dibuka tabungan, lihat udah berkurang. Jadi nggak perlu kasir, nggak perlu lagi satpam, nggak perlu pegawai, Anda dorong sendiri, jalan sendiri. Sangat mudah dan modern. Oke. Nanti perkembangannya lebih jauh Anda akan coba. Teruskan. Ini di internet, buka beritanya ini. Yang saya dapatkan, saya suruh sekretaris gereja, coba tolong di print supaya jemaat Greenfield bisa baca. Betul nggak begini? Ini langsung dari sana. Saya tembak ke sini, beritanya begitu. Dari Gubernur BI sendiri tuh Ronald Was menegaskan, perbankan Indonesia mentargetkan sudah menerapkan penggunaan chip ini. Mereka apabila perbankan sudah siap dengan teknologi ini diharapkan sesegera mungkin menerapkan, tidak perlu menunggu Desember 2015 akan selesai. Ya memang perlu waktu panjang persiapan segala macam. Saat ini Bank Indonesia masih terus memantau kesiapan para perbankan baik dari sisi manajemen maupun infrastruktur demi mendukung migrasi teknologi yang canggih ini. Dan seterusnya.
Memakai chip tentu akan menurunkan tingkat kejahatan, ya, kejahatan perbankan tentunya. Harta Anda terjaga aman, pribadi Anda juga terjaga aman. Nanti saya akan tayangkan apa gunanya chip itu. Teruskan. Apa chip dan gunanya itu? Chip ini seperti ini. Teruskan. Gambar saja supaya Anda bisa lihat langsung. Chip ini seperti ini. Kayak kapsul tapi kecil dan pipih tipis. Kalau dengan gabah panjangnya tidak terlalu beda dengan gabah. Gabah lebih tebal, lebih gemuk, chip lebih tipis supaya bisa dimasukkan di bawah kulit tangan kanan. Di bagiannya ada microchip tuh dengan jari kecil sekali di sini. Ya, chipnya di sebelah ujung utara, terus ada kapasitornya, terus ada antenanya, terus ada casingnya. Bagian luar itu casing dari kaca yang sedikit kuat. Chip ini bukan buatan setan, yang membuat itu orang biasa, sekarang malah jadi Kristen katanya. Tapi karena dia tahu firman Allah, dia dilanjutkan oleh teman-temannya di laboratorium. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Yohanes, mari kita berikan judul firman Allah. Menanggapi isu atau berita pemakaian microchip. Dulu 17 sampai 20 tahun lalu saya sudah melihat, membaca di majalah-majalah teknologi Eropa seperti Belgia, Yugos, Meksiko sudah menggunakan chip itu. Untuk beberapa hal, umpamanya masuk ke tempat rahasia itu pakai chip tertentu. Terus kemudian membeli sesuatu itu pakai chip tertentu. Bahkan di supermarket tertentu udah pakai mesin pemindai. Sehingga IBM sendiri katanya sudah menggunakan itu. IBM menggunakan chip sehingga mengurangi pegawai. Contoh, kalau saya beli barang, di barangnya sudah ada barcode. Barcode itu chip juga. Tinggal tit begitu selesai. Masukkan dalam dorongan keranjang, kita keluar, di pintu supermarket itu ada pemindai. Jadi kita keluar udah langsung mengalami kalkulasi sendiri. Lalu tabungan Anda berkurang dengan sendirinya. Nggak usah pakai kasir, nggak usah pakai satpam. Ya, pilih langsung terjadi. Sangat modern sekali. Jadi awal pemikiran ini Anda jangan negative thinking. Teknologi ini membantu saudara dan pengusaha dengan sangat bagus sekali. Jangan cepat-cepat negative thinking. Wah, ini setan. Jangan dulu setan. Setan bukan cuma ada di angka 66 begitu, bukan. Jangan Anda lihat, wah ada chipnya angkanya 66 gitu, mobil nomor serinya nomor seri setan. Gulingin, bakar. Ada villa di puncak 666, bakar. Padahal setan bukan cuma di situ, di rumah saudara banyak. Di mobil saudara sendiri juga banyak setan. Betul? Ketika Anda ribut kan isinya setan semua. Suami istri ribut, setan lu juga setan? Oh, mana mau istri dia ngomong begitu. Seisi mobil setan semua. Jadi bukannya 66. 66 itu bersimbolik. Sampai sekarang bagi saya 666 itu masih rahasia. Saya masih mencari tahu apa sih artinya Tuhan itu 666 itu. Baru simbol saja. Jadi belum jelas itu apa artinya. Belum tahu. Alkitab pun belum membuka begitu rupa. Ya, tapi telah dinubuatkan 666 Tuhan itu baik. Di satu pihak Tuhan berkata dia datang seperti mencuri. Dia tidak beritahu kapan dia datang, dengan cara apa dia datang, enggak beritahu. Tapi dia baik kasih bocoran. Dia bilang, aku beri tanda-tandanya ya. Akan terjadi gempa, terjadi kelaparan, terjadi perang, terjadi gunung meletus, terjadi kesesatan, terjadi nabi palsu, kasih semakin dingin, dan seterusnya. Sampai Injil mesti diberitakan keliling dunia. Dengan Pak Yosia merekrut hamba Tuhan dari desa ini, lalu mengupgrade, ini salah satu cara untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau dia mengabarkan itu ke pelosok, nanti katanya ada rombongan dari Nafiri ini tanggal 20-24 ke Palu, tapi masuk ke dalam. Pak Waldus mengatakan katanya masuknya saja pakai helikopter, langsung ke tempat, naik lagi, jalan kaki lagi berapa kilometer, itu masuk ke dalam. Jadi Injil dengan gereja Nafiri ini masuk ke pelosok, khusus Indonesia. Ini salah satu gereja misi di Indonesia yang kuat dan sudah berjalan begitu. Katanya sudah 700 gereja dibangun oleh gereja Nafiri. Anda boleh tepuk tangan dong. Oh, puji Tuhan.
Tunggu sebentar, yang tepuk tangan tuh yang nyumbang, yang nggak nyumbang gak usah tepuk tangan. Oke, dengan sumbangan Anda, Injil masuk ke daerah-daerah. Dan itu mempercepat kedatangan Tuhan. Karena ayat 14-24 mengatakan, Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Dengan tujuan supaya kalau satu kali kelak ada orang masuk neraka. Terus ditanya Tuhan, kenapa nggak percaya aku? Lalu dia jawab, bagaimana bisa percaya? Saya nggak pernah dengar Yesus. Halo? Loh, memang kan banyak pendeta. Pendeta yang mana datang ke tempat saya? Kalau Yesus diberitakan, saya pasti percaya Tuhan. Nah, jangan sampai ada pernyataan seperti itu di neraka. Makanya perlu hamba Tuhan ini disupport supaya dia mengabarkan Injil ke pedalaman. Begitu. Gereja saya belum besar, tapi kami sudah mulai memberikan dana kehidupan buat hamba Tuhan. Jadi di gereja kami kecil, di kotak di belakang persembahan untuk hamba Tuhan di daerah. Kami belum bisa bangun gereja, tapi jangan sampai ada hamba Tuhan di daerah itu kelaparan. Saya sudah masuk ke pedalaman, Kalimantan segala macam. Beritanya begini, Pak, kami nggak tahan lupa di pedalaman. Istri saya nggak tahan, saya terpanggil tapi istri saya belum tentu mau. Kita udah minta pulang terus. Ya anak saya juga susah gitu. Tadi kalau dengar berita ada yang sakit segala macam, butuh dana. Saya bilang tanya mereka, kalian dapat dana berapa sih? Sebulan cuma 150.000. Itu kurang lebih 7 tahun lalu ya. 150.000. Saya bilang bagaimana kita hidup, kita makan bakso sekaligus 150.000. Yuk sebulan pakai bagaimana? Ya kadang-kadang kami nggak ambil tiap bulan karena dari daerah dia ke Pontianak, ngambil di Pontianak itu butuh ojek 200.000 pulang balik. Bayangin kalau kami ambil tiap bulan tekor. Jadi sekali ambil bulan setengah tahun sekali baru ambil supaya ada sisanya. Aduh udah mati saya, gimana nih gereja di Jakarta bisa bantu mereka gitu. Nah ini bisa berhubungan dengan Injil. Oke? Ayo jangan berhenti jemaat Tuhan, Nafiri. Semangat terus memberi, amin. Orang yang memberi layak diberkati, amin. Ngomong sama sebelahnya, yang pelit tidak diberkati. Ngomong aja sebelahnya. Ngomong. Yang pelit tidak diberkati. Yang pelit menghambat kedatangan Tuhan. Nah, ngomong lagi. Baik. Menanggapi isu pemakaian chip ini saya sangat bertanggung jawab untuk menceritakan. Jadi kalau saya ada cerita, Anda nggak siap, tanggung jawab sendiri. Anda siap, Anda bersyukur. Jadi kewajiban saya adalah menceritakan apa chip itu. Ini ada salah satu tanda yang berikutnya di mana Tuhan memberikan pernyataan bocoran kedatangan Dia. Saya katakan tadi pagi, kalau kita ingin melihat tentang kedatangan Tuhan, kita bisa lihat dari 3 sisi. Sisi pertama lihat gejala alam. Di dalam Matius 24 sudah dijelaskan gempa bumi di mana-mana. Itu berarti nggak 1-2 gunung meletus. Nggak 1-2 pergeseran kulit bumi yang menyebabkan gempa hebat, tsunami hebat. Itu tentang gejala alam. Banyak ya, Matius 24 itu ada 10 tanda kalau nggak salah disebutkan sampai Injil diberitakan. Kedua, Anda bisa lihat akhir zaman dari sisi pembangunan bait Allah. Karena ada ayat firman Tuhan dalam Daniel mengatakan antikris itu akan datang lalu menajiskan bait Allah. Biasanya dipotong lembu merah, yang dipotong lembu jantan. Tapi nanti yang dipotong adalah babi katanya. Mesti bersyukur, babi itu enak. Dibanding lembu enakan mana? Babi. Dinajiskan dengan babi katanya. Itu buat orang Yahudi, kalau buat orang Chinese mah biasa. Malah bersyukur, amin. Terus di simboliknya nanti di mimbar ini bukan adalah hamba Tuhan tapi perempuan pelacur yang berdiri di bait Allah. Jadi bait Allah akan dikotori oleh antikris itu. Yang mendatangkan murka Allah hebat. Tapi bagaimana mungkin bait Allah dapat dinajiskan kalau nggak dibangun? Kok mesti dibangun Pak? Karena bait Allah sudah nggak ada sekarang. 2 kali dibangun bait Allah diruntuhkan. Pertama oleh Babel. Waktu zaman Salomo dulu dihancurkan Babel. Dibangun lagi Herodes waktu zaman Yesus dihancurkan lagi oleh Panglima Titus dari Romawi. Jadi sekarang nggak ada bait Allah. Kalau sampai terbangun lagi bait Allah, nah antikris akan bekerja. Itu 2. Yang ketiga dari chip Wahyu 13 menyebutkan ribuan tahun lalu Tuhan menyuruh Rasul Yohanes menulis nubuatan ini. Di akhir zaman nanti teknologi begitu tinggi dan orang akan menyematkan teknologi itu di tangan kanan dan dahinya. Maka dari 3 sisi ini kita melihat bahwa kalau sampai terjadi betul-betul berita tentang chip ditanamkan melalui perbankan di Indonesia Januari 2015, siap-siaplah Anda.
Kita bersyukur karena kita orang Kristen. Orang Kristen diberitahu tandanya, pada agama lain tidak diberitahu tandanya. Kita yang paling jelas di dunia ini, kitab suci kita yang paling jelas. Siapa juru selamat, sorga milik siapa, siapa yang datang dari sorga, bagaimana dia datang kedua kali, siapa jadi hakimnya, sudah jelas Yesus Kristus. Yang lain tidak tahu. Makanya yang lain selalu berkata mudah-mudahan, wo puce tahu, mudah-mudahan, wo puce tahu, gitu aja. Indonesia, orang Kristen dapat kepastian, mati masuk sorga, duduk sebelah kanan Bapa, dapat upah, Tuhan datang diberikan tanda. Apa yang gak jelas buat kita? Kalau sudah jelas, Anda jangan lalai. Kalau sudah jelas, Anda jangan tertinggal. Dengan baik-baik kalimat saya, khotbah saya hari ini adalah membantu saudara supaya saudara jangan tertinggal. Setuju? Udah mulai lemes ya, godek-godeknya lihat lemes banget. Mau tidak mau saya mesti ceritakan ini buat Anda. Saya harus beritahu karena ini tugas kita hamba Tuhan. Oke, mempelai laki-laki akan datang. Karpet merah sudah mulai dibuka. Sebentar lagi dia akan datang menjemput kita. Mari kita lihat. Mari Yohanes menanggapi isu pemakaian microchip. Wahyu 13, betul. Dituliskan ini, dituliskan. Dan kepada si antikris, si manusia yang ditunggangi setan. Manusia ini bukan manusia biasa, jenius lebih dari siapapun juga. Diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu, sehingga patung yang mati itu berbicara dan bertindak begitu rupa. Jadi patung saja bisa diberi nyawa dan hidup. Siapa dia kalau bukan setan? Cuma ada dua oknum yang mampu memberikan nyawa, satu Tuhan dan kedua setan. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu gambaran antikris itu, mewakili antikris, dia akan dibunuh, teruskan. Dan ia menyebabkan si antikris kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan dahinya.